3年前我在学校交了个小白花女友，后来闹别扭我没有去哄她，又在冷战期间看见她和其他男生谈笑风生。Aku tidak banyak bertanya. Keesokan harinya, aku ditugaskan untuk penelitian rahasia. 3 tahun kemudian, aku kembali setelah menyelesaikan tugas penelitian nasional. Aku sangat ingin bertanya apakah kami sudah putus. Saat tahu Su Qinghan kuliah tahun kedua di Universitas Jiangcheng, padahal aku bisa menjadi profesor di Tsinghua. Aku malah memilih bergabung dengan Universitas Jiangcheng, menjadi mahasiswa baru di sana. Di tempat penerimaan mahasiswa baru Universitas Jiangcheng. Su Qinghan duduk dengan tenang di kursi. Hanya dengan duduk diam di sana, ia sudah menarik perhatian banyak mahasiswa baru yang terpesona. Teman baiknya, Shen Qiao, tertawa. Qinghan, kamu benar-benar pantas jadi ratu kampus pertama di Universitas Jiang. Lihat adik-adik kelas baru itu. Begitu melihatmu, mata mereka tidak bisa berpaling. Pasti mereka akan mencari informasi tentangmu di kampus. Su Qinghan memasang wajah datar. Biarkan saja mereka. Aku tidak tertarik pada hubungan pacaran atau apapun. Daripada pacaran dengan orang-orang ini, lebih baik bersama kalian, teman-teman baik, pergi ke Danau Weiming untuk menikmati angin malam. Atau ke jalan jajanan di luar gerbang utara kampus untuk makan malam. Bukankah itu lebih romantis daripada cinta? Namun, setelah kata-kata itu, cahaya di mata Su Qinghan tiba-tiba meredup. Kata-kata itu dulu pernah ia ucapkan pada laki-laki itu. Sayang, di antara mahasiswa yang lalu lalang di kampus sekarang. Meskipun ada yang matanya mirip dengannya, hidungnya mirip, bahkan cara bicaranya mirip, sayangnya mereka bukan dia. Shen Qiao melihat tatapan redup Su Qinghan, langsung cemas. Qinghan, jangan-jangan kamu masih teringat pada pacarmu yang sudah meninggal 3 tahun lalu, meskipun masa berkabung sudah lewat 3 tahun. Su Qinghan mengerti isi hati teman sekamarnya. Ia malah tertawa santai. Sebenarnya tidak ada yang perlu dikenang terus. Hanya saja, untuk saat ini aku masih belum bisa menyukai orang lain. Setelah berkata, ia menarik tangan Shen Qiao dan mendesaknya. Sudahlah, jangan berdiri di sini saja. Sekarang mahasiswa baru pasti sudah mulai masuk kampus. Kenapa kamu tidak pergi ke gerbang untuk menyambut? Mungkin tahun ini jurusan kita bisa kedatangan beberapa kakak laki-laki ganteng yang menarik perhatianmu. Mata Shen Qiao langsung berbinar. Benar juga. Lalu ia cepat-cepat meninggalkan tempat penerimaan. Pergi ke gerbang kampus untuk menyambut mahasiswa baru. Su Qinghan menghela napas panjang. Suka di masa muda. Bagaimana bisa mudah dilupakan? Dulu, dengan satu kali berbaliknya ia pergi. Ia membawa seluruh masa mudaku. Matanya yang sedikit merah berkedip cepat beberapa kali. Lalu ia seolah kembali ke masa lalu. Saat pelajaran bahasa Cina, menyelipkan catatan. Saat pelajaran mandiri, menulis lirik lagu dengan tangan. Saat pelajaran matematika, mengantuk. Istirahat 10 menit di antara pelajaran pun bisa mimpi indah. Tidak lama kemudian, angin musim panas bertiup, mengacaukan rambut panjang di pelipis gadis itu. Su Qinghan sedikit mendongak. Wajahnya tiba-tiba dipenuhi kekecewaan. Jika saat ini kamu masih ada, betapa indahnya. Di gerbang Universitas Jiangcheng, aku memegang koper, mendongak melihat 4 karakter emas di depan. Dalam hatiku yang biasanya tenang, tiba-tiba timbul riak yang tidak biasa. Kepergianku tanpa pamit dulu. Pasti dia sangat sedih, kan? Aku menarik napas panjang, lalu perlahan berjalan masuk ke kampus. Saat aku memasuki kampus, seketika menarik perhatian banyak gadis di sekitarnya. Sobat, lihat, lihat. Mahasiswa baru itu ganteng sekali. Apa ini yang disebut pria tampan berkarisma? Aku mengabaikan suara-suara bising di telinga. Belum beberapa langkah, Shen Qiao yang memakai lencana relawan penyambutan mahasiswa baru, cepat-cepat mendekatiku. Adik kelas, aku relawan pendaftaran mahasiswa baru. Aku akan mengantarmu mendaftar. Baru sampai kampus, sudah ingin tahu tentang ratu kampus tercantik di sekolah kita. Bagaimana? Kamu juga tertarik pada ratu kampus Universitas Jiang? Aku tertawa. Aku dan kakak Su Qinghan satu SMA. Karena dia, aku memilih datang ke Universitas Jiangcheng. Shen Qiao sedikit terkejut. Lalu ia memberiku tatapan penuh arti. Datang karena terkenal? Anak muda sekarang luar biasa. Tapi kalian satu SMA, pasti pernah dengar tentang kakak Su Qinghan? Aku sedikit bingung. Su Qinghan di SMA selalu jadi siswa teladan. Selain julukan ratu kampus dan siswa pintar, aku tidak tahu hal aneh tentang Su Qinghan. Apakah dia selalu jadi juara kedua di angkatan dihitung? Karena juara pertama adalah aku sendiri. Saat itu, ponsel di sakuku tiba-tiba berdering. Aku menatap Shen Qiao dengan penuh maaf. Maaf, aku angkat telepon dulu. Melihat Shen Qiao menggeleng tanda tidak apa-apa, aku mengangkat ponsel dan menjawab panggilan. Profesor Lu. Ini Jiang Chen. Suara seorang pria parubaya yang ceria terdengar dari telepon. Jiang Zong. Maaf sekali. Sebenarnya rencana awal, aku harusnya menyambutmu di gerbang sekolah. Tapi ada proyek mendadak dari atas yang bermasalah, jadi aku tidak bisa keluar. Maaf sekali. Aku tersenyum dan menggeleng. Proyek dari atas lebih penting. Aku tidak apa-apa. Sekarang aku sudah siap mengurus pendaftaran. Profesor Lu melanjutkan bertanya. Tapi aku masih tidak mengerti. Dengan kemampuan penelitianmu,
Kamu sudah bisa menggantikan mahasiswa doktoral. Kenapa tiba-tiba ingin kuliah S1? Aku masih dengan ucapan lamaku. Kapanpun kamu berubah pikiran, aku bisa langsung lapor ke atas. Membuatmu menjadi profesor kehormatan di Universitas Jiangcheng. Aku jamin, gaji yang kami berikan pasti lebih baik dari semua universitas. Aku menjawab sambil tersenyum. Itu nanti saja. Biarkan aku istirahat dulu. Profesor Lu mengangguk terus. Baik, baik, baik. Kamu daftar dulu. Meskipun untuk sementara saya tidak berada di kampus, jika ada masalah dalam kehidupan sehari-hari, langsung saja telepon saya. Aku tersenyum kecil dan mengangguk. Baiklah, setelah kamu kembali pasti aku akan datang berkunjung. Setelah mengatakan itu, telepon pun ditutup. Tak lama kemudian, Shen Qiao membawaku ke tempat pendaftaran mahasiswa baru. Dia melihat sekeliling. Menyadari bahwa Su Qinghan yang tadinya duduk di meja penerimaan tiba-tiba menghilang, Shen Qiao sedikit kecewa dan menoleh ke arahku. Maaf, adik kelas. Senior Qinghan mungkin ada urusan mendadak. Untuk saat ini kamu belum bisa bertemu dengannya. Aku tersenyum ringan dan mengangguk, tidak apa-apa. Waktu ke depan masih panjang, pasti ada kesempatan untuk bertemu. Mendengar itu, Shen Qiao langsung tersenyum. Besok malam saat pertemuan mahasiswa baru, kita bisa bertemu lagi. Kamu daftar dulu saja. Aku sedikit mengangguk dan berjalan ke meja kecil pendaftaran fakultas. Setelah mencocokkan informasi di surat penerimaan, menemukan namaku sendiri di daftar mahasiswa baru, dan menandatangani kolom ini. Aku pun menerima kunci asrama dan kartu mahasiswa, lalu berjalan menuju asrama. Tidak lama setelah aku pergi, Su Qinghan membawa beberapa orang datang. Shen Qiao langsung berlari ke arah Su Qinghan. Qinghan, kepergianmu benar-benar tidak tepat waktu. Aku bilang, tahun ini di jurusan kita ada seorang adik kelas yang sangat tampan, dan dia bilang dia satu SMA denganmu. Menurutku, adik kelas ini pasti datang karena kamu. Berhenti. Saat ini aku tidak punya keinginan untuk pacaran. Shen Qiao berkata. Aku juga tidak bilang harus pacaran. Tapi dia adik kelas langsung dari kampung halamanmu, setidaknya harus diperhatikan dengan baik. Besok di pertemuan mahasiswa baru kamu bisa bertemu. Lalu Shen Qiao bertanya lagi, namanya Jiang Chen. Bagaimana? Apakah kamu punya kesan terhadap adik kelas ini? Begitu Shen Qiao mengatakan itu, detak jantung Su Qinghan langsung melambat setengah langkah, bahkan suara bicaranya mulai bergetar. Kamu bilang namanya siapa? Shen Qiao bertanya dengan bingung. Namanya Jiang Chen, ada masalah? Su Qinghan menggeleng dengan sedikit kecewa. Tidak ada. Dia pergi ke arah mana tadi? Shen Qiao menunjuk ke arah kepergianku. Saat Su Qinghan mengarahkan pandangannya ke sana, aku tepat berbelok ke sebuah gang kecil. Namun pada saat itu, Su Qinghan seolah melihat bayangan punggung anak muda itu. Tapi kemudian dia cepat-cepat menggelengkan kepala. Tidak mungkin hanya nama yang sama. Hanya nama yang sama, bayangan punggung yang mirip. Akhirnya, tubuh Su Qinghan sedikit gemetar, dia menarik langkah kakinya yang hendak mengejar. Di sisi lain, aku tiba di bawah asrama. Aku mengikuti nomor kamar yang tertera di kunci asrama, membuka pintu kamar tempat aku akan menjalani kehidupan kampus. Tak lama kemudian, beberapa penghuni kamar lainnya juga tiba. Kami berempat menentukan urutan berdasarkan tahun kelahiran. Su Ziang sebagai yang tertua, Su Mingdong sebagai yang kedua. Aku yang ketiga, Liu Yu yang keempat. Su Mingdong tertawa. Kami berkumpul dari berbagai penjuru, tidak mudah. Aku orang Beijing, daerah ini cukup kukenal. Aku traktir kalian semua makan bersama bagaimana? Su Ziang melambaikan tangan, traktir tidak usah. Kita bayar patungan saja. Tapi karena kamu lebih kenal daerah sini, tempat makannya kamu yang tentukan. Aku juga tersenyum dan mengangguk. 3 tahun sudah terlewati, tidak masalah menunggu 1 hari lagi. Di sisi lain, asrama putri. Shen Qiao tersenyum dan melompat ke dekat Su Qinghan. Qinghan, malam ini kita makan apa? Su Qinghan berpikir sejenak lalu berkata, ke kantin saja. Menurutku, ikan halal yang baru dirilis di kantin lantai 1 enak. Shen Qiao cemberut, baru sampai kampus langsung ke kantin? Hari ini kita sudah sibuk seharian. Ayo kita jalan-jalan ke gerbang utara, lihat apa yang enak, sekalian beli buah. Su Qinghan langsung melotot padanya. Aku tahu kamu ingin keluar melihat adik kelas baru di kampus kita. Shen Qiao terkekeh, lumayanlah. Su Qinghan menoleh kedua teman sekamar lainnya. Kalian bagaimana? Mau ikut jalan-jalan? 2 gadis lainnya langsung mengangguk. Tidak masalah. Su Qinghan mendongak dan menatap Shen Qiao. Sepertinya setelah liburan musim panas. Kamar kita sudah lama tidak jalan-jalan bersama. Ayo berangkat. Tak lama setelah selesai bersiap, Su Qinghan dan 3 yang lain berangkat dari asrama putri. Hampir bersamaan, kami berempat dari kamar. Juga sampai di jalan jajanan di gerbang utara, langsung mencari tempat barbeque dan duduk. Sementara itu, Shen Qiao menggandeng pergelangan tangan Su Qinghan. Setelah melihat sekeliling, dia langsung berkata kepada Su Qinghan dan 2 lainnya, teman-teman, pikirkan, kita mau makan di tempat mana? 2 gadis lainnya mengangguk. Kami bisa saja. Shen Qiao kembali melirik Su Qinghan di sampingnya. Su Qinghan mendongak sembarangan. Pandangannya cepat berkeliling, lalu seluruh tubuhnya langsung bergetar hebat. Terlihat di depan sebuah tempat barbeque. Aku berdiri di samping Su Ziang dan yang lain, tepat masuk ke dalam tempat barbeque itu. Pada saat itu, Su Qinghan merasa otaknya kosong,
Matanya yang indah menatap lurus ke tempat yang aku masuki. Dia menahan napas, lama tidak bisa sadar. Mirip, terlalu mirip. Berbeda dengan bayangan punggung tadi pagi, barusan dia sepertinya benar-benar melihat. Seorang pria yang hampir mirip dengan Jiang Chen, pakaiannya juga sama seperti yang diingatnya, kaos putih bersih dan celana jeans panjang. Dan rambut hitam pendek yang acak-acakan namun tidak terlihat kotor. Pada saat itu, Su Qinghan merasa dirinya akan sesak napas. Betapa enggannya dia percaya bahwa Jiang Chen sudah meninggal. Shen Qiao menggoyangkan pergelangan tangan Su Qinghan beberapa kali. "Qinghan, kamu melamun apa?" Su Qinghan baru tersadar dan menatap Shen Qiao serta yang lain sambil berkata, "Ayo makan sate bakar saja." Sate bakar dan bir dingin di musim panas adalah paduan sempurna. Shen Qiao dan yang lain tentu saja tidak keberatan. Kemudian Su Qinghan membawa Shen Qiao dan yang lain berjalan perlahan menuju restoran sate bakar yang baru saja aku masuki. Setiap langkah yang dia ambil, detak jantungnya semakin cepat. Apakah benar-benar ada orang di dunia ini yang wajahnya persis sama? Ataukah hati Su Qinghan yang telah mati selama 3 tahun itu perlahan-lahan mulai hidup kembali? Baik itu sekadar berharap dalam hati ataupun angan-angan kosong, dia harus bertemu dengan Jiang Chen yang ada dalam ingatannya, pria yang wajahnya persis sama itu. Saat itu kami beberapa orang tiba di restoran lebih dulu, mencari kamar pribadi dan duduk. Aku seenaknya mengambil menu dan melihatnya sebentar. Lalu aku menatap mereka dan berkata, "Aku ke toilet, kalian saja yang pesan." Di sisi lain, Su Qinghan dan Shen Qiao serta yang lain juga tiba di restoran. Pertama-tama mereka mencari sudut dan duduk. Setelah memanggil pemilik untuk memberikan menu, Su Qinghan menatap mereka. "Kalian saja yang pesan." Sepertinya aku melihat kenalan. Aku mencarinya sebentar. Mata Shen Qiao berbinar. "Kenalan apa? Jangan-jangan cowok tampan?" Su Qinghan memutar matanya. "Ayolah, ayolah. Kamu pesan dulu." Lalu dia berdiri di tempat, matanya menyapu seluruh restoran sate bakar. Setelah menemukan bahwa semua wajah asing, ekspresinya sedikit kecewa. Lalu dia menarik napas dalam. Dengan cepat mendorong pintu setiap kamar pribadi satu persatu, tetapi setelah tidak menemukan wajah yang dikenalnya, dia kembali keluar dari kamar dengan kecewa. Mulutnya terus-menerus berkata, "Maaf, aku salah kamar." Akhirnya Su Qinghan mendorong pintu. Kamar pribadi tempat Su Xiang dan yang lain berada. Melihat Su Qinghan masuk, Su Xiang dan beberapa orang langsung membelalakan mata. "Kakak senior Su." Su Qinghan tersenyum canggung pada Su Xiang dan dua lainnya. "Halo." Lalu dia melihat 4 set sendok sumpit di atas meja, dengan penasaran bertanya, "Apakah kalian masih ada 1 orang lagi?" Su Xiang segera berkata, "Teman kami yang ketiga pergi ke toilet." Su Qinghan mengangguk. Dengan ekspresi penuh maaf menatap mereka, "Maaf, tadi aku pikir melihat kenalan. Jadi aku salah kamar." Lalu dia segera mundur dari kamar, tetapi begitu berbalik, dia melihat punggung seorang pria berbaju kaos putih lewat. Saat itu detak jantung Su Qinghan langsung berdegup kencang. Setelah menarik napas dalam, dia berjalan pelan ke belakang pria itu dan menepuk pundaknya dengan lembut. Pria di depan cepat berbalik, dan setelah melihat Su Qinghan, matanya langsung berbinar. "Saudari Su, ada yang bisa saya bantu?" Ekspresi Su Qinghan langsung terpana. "Maaf, saudara, aku salah orang. Sungguh maaf." Su Qinghan terus meminta maaf, akhirnya kembali ke hadapan Shen Qiao dan yang lain dengan perasaan hampa. Shen Qiao segera bertanya, "Ada apa? Pergi sebentar saja sudah seperti kehilangan jiwa." Su Qinghan tersenyum paksa sambil mengangkat kepala. "Tidak apa-apa." Lalu dia melihat bir dingin di atas meja. "Kali ini kita pertama kali keluar bersama semester ini. Ayo minum 2 gelas dulu. Saya duluan yang habis." Dia membuka bir, menuangkan segelas penuh untuk dirinya sendiri. Lalu Su Qinghan menengadahkan kepala dan meneguk semua bir dalam gelas itu. Di sisi lain, aku perlahan keluar dari toilet, tidak melihat ke arah ruang utama, langsung mendorong pintu masuk ke dalam kamar pribadi. Di atas meja kamar pribadi, bir dingin sudah penuh dituang. Melihatku masuk, Su Xiang dan dua lainnya langsung tertawa. "Kakak ketiga, terlalu lama di toilet, kami semua sudah menunggumu. Ayo, ayo, merayakan kita bisa berkumpul dari berbagai tempat, mari kita minum bersama." Aku tidak sungkan, begitu duduk langsung mengangkat gelas di depanku, tersenyum pada mereka bertiga. Bersulang, setelah beberapa putaran minum dan makan, Su Mingdong saat itu wajahnya merah padam. Sambil memegang gelas, dia tersenyum pada yang lain. "Kakak senior Su Qinghan juga makan di restoran ini. Bagaimana kalau kita keluar memberi hormat padanya? Bagaimanapun juga dia akan menjadi asisten wakil pembimbing kita saat pelatihan militer nanti." Ekspresiku sedikit kaku. Tadi Su Qinghan datang? Liu Yu segera berkata, "Kamu baru saja pergi ke toilet. Kakak senior Su mungkin salah kamar. Jadi dia masuk ke kamar kita sebentar. Saat aku keluar ke toilet, aku melihat dia dan teman sekamarnya masih minum di luar." Su Xiang mengangguk setuju. "Benar, benar. Aku juga melihatnya." Harus diakui, kakak senior Su memang tidak salah menjadi ratu kecantikan pertama di Universitas Jiang. Bahkan minumnya pun mantap. Alisku sedikit berkerut. "Minum?" Su Qinghan dulu sama sekali tidak menyentuh bir. Dengan suara kursi digeser, aku langsung berdiri dari kursi. Su Xiang dan yang lain segera menatapku dan bertanya, "Kakak ketiga, mau kemana?" Ada kekhawatiran di mataku, lalu aku tersenyum pada Su Xiang dan yang lain.
Aku keluar sebentar, kalian lanjutkan minum. Setelah berkata begitu, aku pertama-tama mendorong pintu kamar pribadi dan melangkah ke ruang utama, pandanganku menyapu sekeliling. Dengan cepat aku menemukan Su Qinghan yang terus-menerus minum. Di meja, Shen Qiao dan dua teman sekamar lainnya menatap Su Qinghan dengan cemas. "Qinghan, jangan minum lagi. Kamu sudah mabuk." Setelah berkeliling di restoran sate bakar ini, Su Qinghan. Mereka merasa ada yang tidak beres dengan Su Qinghan. Seperti kehilangan kesadaran, minum gelas demi gelas. Awalnya mereka mengira Su Qinghan sedang tidak mood, jadi ikut minum beberapa gelas, tak disangka minumnya begitu keras. Pandangan Su Qinghan mulai kabur. "Tidak apa-apa, aku minum gelas terakhir ini saja." Tangannya yang memegang gelas mulai sedikit gemetar, wajahnya memerah, semua terjadi di depannya. Tiba-tiba muncul wajah yang selalu menghantuinya. Meski tampak samar, tapi Su Qinghan yakin itu Jiang Chen. "Jangan minum lagi." Aku merebut gelas dari tangannya dan langsung meneguknya. Lalu dengan cemas menatap Su Qinghan, bertanya pada orang lain, "Berapa banyak dia minum?" Shen Qiao menunjuk ke 7-8 botol bir di lantai, ini semua diminum oleh Su Qinghan, dan dia sudah mabuk. Su Qinghan mengangkat kepalanya, mata yang sedikit merah langsung mengalirkan 2 baris air mata. "Aku tidak mabuk." "Jiang Chen, apakah itu kamu? Akhirnya kamu muncul." Kemudian dia memeluk erat yang berdiri di sampingnya. Dia terisak, "Aku berjanji, aku tidak akan pernah bertengkar denganmu lagi. Jangan tiba-tiba menghilang lagi, oke?" Pandanganku rumit, aku mengulurkan tangan dan menepuk pundak Su Qinghan yang gemetar. Bertanya pada Shen Qiao, "Kakak senior, di mana asramamu? Biar aku bantu antar dia pulang ke asrama." Shen Qiao tertegun sebentar, lalu bersemangat, beberapa orang menjulurkan kepala melihat. Melihatku menggendong Su Qinghan pergi, mereka langsung membeku di tempat, begitu tiba-tiba. Mereka baru saja berpikir apakah perlu memberi salam pada Su Qinghan, tapi Jiang Chen sudah begini. Langsung menggendongnya pergi. Apa yang terjadi? Dua teman sekamar Su Qinghan juga bingung. Selama setahun di universitas, banyak pria yang mengejar Su Qinghan, termasuk anak konglomerat dan pengusaha di luar kampus. Tapi semuanya ditolak oleh Su Qinghan. Di kampus dia bahkan tidak pernah ramah pada pria manapun. Bagaimana bisa begitu adik kelas ini datang, langsung dipeluk? Shen Qiao juga sedikit terkejut. Dari situasi ini, mungkin ada kisah gosip di antara mereka. Tapi sepengetahuannya, Su Qinghan juga pernah memiliki kisah dengan seorang pria, yaitu mantan pacarnya yang sudah meninggal 3 tahun lalu. Mungkinkah Jiang Chen? Memikirkan itu, Shen Qiao tak bisa menahan diri untuk bergidik. Apa mungkin dia punya baju zirah kebangkitan? Tapi saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dia berlari cepat ke kasir restoran barbecue, membayar tagihan, lalu bersama 2 teman sekamar lainnya mengikutiku keluar. Su Qinghan membuka matanya dengan samar, menatapku yang begitu dekat, tangannya langsung melingkari leherku. Seperti tupai memeluk pohon, seluruh tubuhnya bergantung padaku. Napasnya lembut berbisik. "Jiang Chen, benarkah ini kamu? Akhirnya kamu kembali, janji padaku jangan pergi lagi." "Oke, aku benar-benar berjanji, tidak akan bertengkar denganmu lagi." Aroma gadis bercampur sedikit bau alkohol, melihat Su Qinghan yang terus bergerak dengan tatapan kabur di pelukanku, aku seorang pemuda yang baru dewasa. Gerakan Su Qinghan ini langsung membuat darahku bergolak, aku tak bisa menahan untuk menelan ludah. Dengan pasrah menunduk menatap Su Qinghan di pelukanku, pandanganku tiba-tiba dipenuhi rasa sayang. Aku berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Mendengar ucapanku, Su Qinghan langsung tertawa puas sambil meringkuk di pelukanku, seperti anak kecil yang merajuk. "Kau sudah berjanji, mulai sekarang tidak boleh pergi lagi. Kalau ada yang tiba-tiba menghilang." "Dia itu anjing, anjing yang menggonggong." Su Qinghan membuka matanya dengan samar. "Tidak akan bertengkar lagi denganmu." Aroma gadis bercampur sedikit bau alkohol, melihat Su Qinghan yang terus bergerak dengan tatapan kabur di pelukanku. Aku seorang pemuda yang baru dewasa, gerakan Su Qinghan ini langsung membuat darahku bergolak. Tak bisa menahan untuk menelan ludah, dengan pasrah menunduk menatap Su Qinghan di pelukanku, pandanganku tiba-tiba dipenuhi rasa sayang. "Aku berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu lagi." Mendengar ucapanku, Su Qinghan langsung tertawa puas sambil meringkuk di pelukanku. Seperti anak kecil yang merajuk berteriak, "Kau sudah berjanji ya? Mulai sekarang tidak boleh pergi lagi. Kalau ada yang tiba-tiba menghilang, dia itu anjing, anjing yang menggonggong." Aku mengangguk berulang kali, aku berjanji, kalau ada yang menghilang lagi, dia itu anjing. Su Qinghan akhirnya tenang, meringkuk di pelukanku dan perlahan tertidur. Aku menoleh ke Shen Qiao yang berjalan di samping. Apakah dia sering seperti ini setelah minum? Shen Qiao menggelengkan kepala. Tidak, tidak. Meski kami kadang pergi kumpul dan minum bir, Su Qinghan selalu punya batasan, tidak pernah mabuk. Dia lalu tertawa, sejujurnya, ini pertama kalinya kami melihat Su Qinghan mabuk. Tidak disangka, orang yang biasanya begitu dingin, setelah mabuk berubah seperti anak kecil. 2 gadis di samping juga mengangguk, aku sedikit mengangguk. Begitu ya? Lalu melihat ponsel yang dipegang Shen Qiao dan 2 lainnya. Bertanya dengan heran, "Kalian merekam?" Shen Qiao tersenyum canggung padaku. "Merekam momen indah,
Kami hanya merekam penampilannya saat mabuk saja. Setelah dia sadar dari mabuknya besok, baru kita kirimkan padanya, lebih mudah untuk membantunya mengingat apa yang terjadi tadi malam. Sudut bibirku berkedut, setelah ingin bicara namun urung, aku hanya berkata datar, rekam saja kalau mau. Pastikan aku terlihat bagus di rekaman itu. Shen Qiao dan yang lain langsung tertawa terbahak-bahak. Siap. Tapi baru 2 langkah pergi, Shen Qiao kembali menatapku dengan rasa ingin tahu. Adik kelas itu. Jangan-jangan kamu adalah mantan pacarnya yang katanya sudah mati 3 tahun itu? Aku berpikir beberapa detik. Kalau tidak ada gangguan, sepertinya aku memang orangnya. Shen Qiao dan yang lain langsung bingung. Lalu dia bilang kamu, maksud kalian dia bilang aku sudah mati 3 tahun, kan? Aku menunduk melihat. Su Qinghan yang sudah tertidur pulas dalam pelukanku, sudut bibirku tanpa sadar sedikit naik. Sebenarnya aku juga ingin tahu. Kenapa dia bilang aku sudah mati 3 tahun? Setelah jeda beberapa detik, senyum di wajahku perlahan berubah menjadi penuh arti. Aku, dipimpin oleh Shen Qiao, dengan satu tangan menggendong Su Qinghan sampai ke depan asrama mereka, lalu dengan hati-hati menurunkannya dari pelukanku. Menatap Shen Qiao dan yang lain, aku berkata, para senior, saat dia di asrama. Malam ini tolong kalian jaga dia. Shen Qiao dan yang lain mengangguk terus. Tidak masalah. Kemudian mereka semua berdiri di samping Su Qinghan, menopangnya, dan berjalan langkah demi langkah masuk ke dalam asrama putri. Setelah mereka menghilang dari pandangan, aku baru meninggalkan pintu asrama putri. Saat aku kembali ke restoran barbecue. Su Xiang dan yang lain masih duduk patuh di dalam ruang VIP. Melihatku mendorong pintu masuk, mereka bertiga langsung berdiri serempak, seperti sedang mengadili. Su Xiang penasaran bertanya padaku, Lausan, ceritakan dong, apa yang terjadi baru hari pertama di kampus? Kamu diam-diam sudah merebut cewek tercantik di Universitas Jiang? Aku menatap mereka dengan pasrah. Apa merebut atau tidak merebut, aku sudah kenal dia sejak SMA. Su Xiang memelototiku. Lausan, jangan anggap kami buta. Teman biasa, masa antar pacar pulang ke asrama pakai gaya putri kerajaan? Dia ada masalah apa? Lagi pula aku lihat jelas, Su, si cewek tercantik, yang aktif menerjang ke pelukanmu. Su Xiang matanya berbinar. Lausan, jangan-jangan kamu mantan pacar yang katanya sudah mati 3 tahun itu? 3 tahun lalu kalian putus, lalu kamu menghancurkan hatinya, cinta berubah jadi benci. Makanya dia bilang di mana-mana kamu sudah mati. Aku benar-benar pasrah, jangan sembarang nebak. Aku tidak melakukan apapun yang merugikannya. Dan kami juga bukan pacaran. Mendengar itu, Su Mingdong tertawa. Setahuku, dia tidak pernah pacaran waktu SMA. Jadi aku tahu, berarti mantan pacar yang mati 3 tahun itu. Dibuat-buat oleh Su, si cewek tercantik, sebagai tameng dengan mantan pacar fiktif. Kalau begitu, apa aku punya peluang? Su Xiang memelototi Su Mingdong. Pergi. Jangan berpikiran aneh di sini. Aku bersumpah dengan intuisi tajamku, antara Lausan dan Su, si cewek tercantik. Pasti ada cerita yang tidak diketahui orang. Mendadak, Su Xiang bertiga melirikku dengan tatapan ingin tahu. Aku menghela napas pasrah, tidak pernah pacaran, juga tidak ada penelantaran. Hanya hubungan teman biasa. Liu Yu bertanya lagi, apa kamu tidak punya perasaan sama sekali? Aku diam beberapa saat. Sementara itu, di sebuah pusat penelitian dirgantara besar di Mobei. Para ilmuwan berkata serius, saudara-saudara, mengenai kegagalan uji coba kali ini, apa pendapat kalian? Tiba-tiba Profesor Lu berdiri, menatap semua orang, saya kenal seseorang. Mungkin bisa membantu kita memecahkan masalah. Orang yang dia maksud adalah Jiang Chen, tentang penelitian mesin litografi. Dulu pusat penelitian juga menghadapi banyak masalah, tapi begitu masalah itu sampai ke tangannya, segera terpecahkan. Dalam beberapa hal, di hati para ilmuwan yang pernah berpartisipasi dalam penelitian dan desain di Pusat Penelitian Sains dan Teknologi Nasional. Kedudukan Jiang Chen di hati mereka hampir seperti mitos. Mendengar ini, Lin Jiangwo, yang bertanggung jawab atas desain utama mesin pesawat tempur barat, langsung mengalihkan pandangan ke Profesor Lu. Kamu bilang ada yang bisa memecahkan masalah ini? Profesor Lu yang perlahan berkata, Jiang Chen. Semua yang hadir tampak bingung. Nama ini terlalu asing. Karena identitas Jiang Chen saat ini benar-benar sangat rahasia di dalam negeri. Hanya Lin Jiangwo yang berdiri di antara kerumunan yang ekspresinya sedikit berubah. Dia menatap Lu Yong dan bertanya, Jiang Chen yang kamu maksud? Itu dia kepala perancang proyek yang kamu ikuti dulu? Sebagai Wakil Direktur Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, informasinya cukup luas. Apalagi dulu untuk mencalonkannya, anggota senior Akademi Ilmu Pengetahuan pernah mengadakan rapat tentang prestasi Jiang Chen. Dia juga punya pemahaman tertentu. Lu Yong mengangguk tegas, ya, dia. Lin Jiangwo sedikit ragu. Lalu kamu bisa mengundangnya? Setahuku, anak kecil itu. Sekarang malah tidak serius dan pergi kuliah di Universitas Jing, demi puncak dunia. Bakat penelitiannya, dia sampai ingin memaksa anak kecil itu 24 jam di pusat penelitian untuk riset. Lu Yong mengangguk, saya tidak bisa menjamin, tapi setidaknya harus mencoba. Lin Jiangwo merenung beberapa detik, sorot matanya perlahan muncul harapan, akhirnya mengangguk, kalau begitu, cobalah. Keesokan paginya, saat aku sedang membereskan pakaianku di dalam asrama. Aku berkata kepada Lu Yong di seberang telepon, tidak masalah. Nanti aku akan segera membeli tiket pesawat paling awal dan datang.
Seharusnya sampai malam ini. Lalu aku pun menutup telepon. Su Xiang yang baru bangun dari tempat tidur, dengan setengah sadar menggaruk bagian belakang kepalanya, mendongak melihatku yang sedang membereskan barang bawaan. Bertanya dengan bingung, "Bang ketiga, kamu beres-beres pagi-pagi begini mau ngapain?" Aku menjawab, "Ada urusan di rumah, aku harus pulang sebentar." Pekerjaan penelitian desain mesin tempur antariksa generasi ke-7, sebenarnya tidak perlu aku ikut serta, tapi aku juga mengerti. Sejak aku terjun ke dunia penelitian ilmiah, aku bukan lagi milik diriku sendiri. Ada hal-hal yang harus tetap dikerjakan oleh seseorang. Su Xiang langsung tersadar sepenuhnya. "Pulang? Wah, kamu tidak berniat ikut pelatihan militer?" Aku menjawab, "Aku sudah memberitahu pihak kampus." Su Xiang mengangguk setengah mengerti, "Kamu mau pergi berapa lama?" "Kalau cepat, seminggu. Kalau lambat, mungkin setelah pelatihan militer kalian selesai, aku baru kembali." Su Xiang benar-benar sadar. "Apa kamu ini kabur dari pelatihan militer? Kamu pergi mendadak begini? Apa sudah pamit pada Su Qinghan?" Gerakanku saat membereskan pakaian langsung terhenti. Di asrama putri sebelah, cahaya matahari pagi menembus jendela, menyinari lantai asrama. Su Qinghan mengusap dahinya yang terasa sakit samar-samar, lalu meregangkan badan santai. Bertanya pada Shen Qiao yang sudah bangun di sebelahnya. "Xiao Qiao, jam berapa sekarang?" Shen Qiao tertawa, "Jam 7, masih pagi." "Kamu tidak tidur lagi?" Su Qinghan segera bangkit dari tempat tidur, mengusap matanya yang masih mengantuk. "Apa aku mabuk semalam?" Samar-samar aku ingat sepertinya aku memeluk seseorang. Mendengar itu, Shen Qiao tertawa. "Wah, kukira kamu hilang ingatan." Selesai bicara, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar video yang direkamnya semalam. "Bagaimana? Mau kakak bantu mengingatkan?" Su Qinghan berseru tak berdaya. "Kamu malah merekam videonya?" Shen Qiao menyerahkan ponselnya ke depan Su Qinghan. "Lihat sendiri. Orang yang menggendongmu pulang ini, apa kamu masih ingat?" Su Qinghan cepat-cepat mengambil ponsel. Begitu melihat layar ponsel, dia langsung terpaku di tempat. Ponsel sedang memutar video Jiang Chen menggendongnya kembali ke kampus, bahkan merekam ucapanku. "Kalau mau merekam, pastikan aku tampil ganteng." Seketika, berbagai kenangan terus membanjiri pikirannya. Air mata menetes satu demi satu, mengalir deras dari mata Su Qinghan. Seperti takut aku akan menghilang, setelah menonton video sekali. Dia muncul, lalu kamu langsung menghambur ke pelukannya, dan kemudian dia menggendongmu pulang. Shen Qiao bertanya dengan nada menyindir, "Apa dia itu yang kamu bilang pacarmu yang sudah meninggal 3 tahun itu?" Su Qinghan sama sekali tidak sempat menjawab pertanyaan Shen Qiao. Dia cepat-cepat berganti pakaian, lalu bergegas keluar dari asrama. Shen Qiao berseru tak berdaya, "Hei, kamu terburu-buru begini, apa kamu tahu di mana asramanya?" Sambil berlari, Su Qinghan berteriak, "Kirimkan daftar pembagian asrama mahasiswa baru padaku." Di depan pintu asrama putra, lalu lalang. Tidak banyak orang. Aku berjalan perlahan di jalan depan pintu asrama, berniat pergi ke kantin kampus untuk sarapan. Tiba-tiba, suara Su Qinghan yang sedikit gemetar terdengar di telingaku, "Jiang Chen." Aku langsung mendongak. Air mata di wajah Su Qinghan sudah kering. Dia menatapku dengan tatapan tenang. 3 tahun telah berlalu. Penampilan Jiang Chen pada dasarnya tidak banyak berubah, hanya saja sepertinya dia bertambah tinggi, dan tatapan matanya juga kehilangan kenaifan dulu. Bertambah dewasa dan stabil. Karakternya tidak berubah, masih tetap lembut dan sopan. Meskipun di dalam video Su Qinghan sudah pernah melihatku sekali, tapi setelah pertemuan resmi sekarang. Pada saat itu, Su Qinghan merasa jantungnya seperti berhenti berdetak. Keduanya jatuh dalam keheningan mencekam. Tak ada yang memulai bicara lebih dulu. Seperti saat dulu dia dengan marah berkata padaku, "Mulai sekarang aku tidak mau peduli padamu lagi." Hanya saja dulu lebih banyak karena kesal. Sedangkan sekarang dia lebih penasaran, bingung, dan benci. Benci kenapa dulu aku pergi tanpa pamit. Meskipun kami tidak pernah bersama, tapi bukankah antar teman juga perlu berpamitan? Aku juga terpaku di tempat. Menatap Su Qinghan dengan saksama cukup lama. Dia masih sama seperti 3 tahun lalu, penampilannya tidak banyak berubah. Masih secantik dulu, tetap segar dan menawan. Sebenarnya sejak meninggalkan pangkalan penelitian, aku sudah membayangkan berbagai kalimat pembuka saat bertemu Su Qinghan. Usia 18 tahun telah tiba. "Apa kamu sudah punya pacar? Bagaimana kehidupanmu beberapa tahun ini?" "Selamat ya. Akhirnya kamu berhasil masuk Universitas Jiangcheng." Tapi sekarang, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus menghadapi Su Qinghan. 3 tahun lalu, aku mendapatkan warisan dari peradaban super. Perlindungan pengetahuan abadi. Meskipun dengan tingkat pengetahuan yang aku kuasai saat ini, aku belum bisa memahami konsep perlindungan pengetahuan abadi. Tapi ia ada di dalam otakku, dan justru dengan mempelajari isi perlindungan pengetahuan abadi inilah aku akhirnya berhasil meneliti teknologi litografi 1 nanometer. Dan ini hanyalah teknologi rendahan dari perlindungan pengetahuan abadi. Justru karena teknologi litografi dengan presisi 1 nanometer itulah, dengan sikap coba-coba, teknologi itu aku serahkan pada negara, dan itulah alasan kepergianku tanpa pamit 3 tahun lalu. Aku dan Su Qinghan saling bertatapan selama puluhan detik. Dalam waktu puluhan detik itu,
Kenangan demi kenangan saat berdua di SMA kembali muncul di benak mereka berdua. Saat dipanggil bersama ke papan tulis untuk mengerjakan soal, sorakan siswa di bawah, saling memberi semangat saat berlari 5.000 meter di acara olahraga sekolah. Camilan pedas yang diam-diam dimakan saat pelajaran, serta senja merah yang membara di ufuk barat, dalam masa muda mereka berdua terukir nama satu sama lain. Sayangnya, dia tidak pernah menggenggam tanganku yang kotor setelah bermain basket, dan aku pun tidak pernah merapikan rambut hitamnya yang berantakan ditiup angin. Kini aku berdiri di tempat, ragu-ragu lama. Baru kemudian aku menengadah dan bertanya, "Aku dengar kau bilang ke semua orang bahwa aku sudah mati?" Mata Su Qinghan berkedip cepat. Matanya langsung memerah lagi, seakan ada ribuan kata yang tersangkut di tenggorokan. Dia menggigit giginya kuat-kuat. Hampir seperti berteriak, "Ya, Jiang Chen, bukankah kau sudah mati? Kenapa kau muncul lagi?" 3 tahun penuh, dia benar-benar mengira aku sudah mati, tapi sekarang aku tiba-tiba muncul di hadapannya. Nada bicaraku terhenti. Aku ingin menjelaskan semua yang terjadi selama 3 tahun terakhir. Kenapa aku pergi? Apa yang aku lakukan, tapi dengan statusku sekarang, aku tidak bisa mengungkapkannya. Ribuan kata penjelasan yang ingin kusampaikan, semuanya kupendam paksa. Detail tentang apa yang kulakukan selama 3 tahun ini. Bahkan orang terdekat pun tidak boleh tahu. Bahkan kontribusi yang kubuat sendiri hanya bisa diumumkan setelah aku mati. Akhirnya aku hanya berkata lirih, bagaimanapun juga, lama tak jumpa. Mendengar itu, ekspresi Su Qinghan langsung dingin. Aku tidak ingin bertemu denganmu. Aku datang menemuimu. Hanya untuk memastikan apakah kau sudah mati atau belum. Sekarang aku tahu kau masih hidup, aku pergi dulu. Setelah berkata begitu, Su Qinghan berbalik hendak pergi. Su Qinghan, aku memanggilnya, dia menoleh. Ada apa? Aku perlahan, aku hanya ingin bilang. Janji kita dulu tidak aku ingkari. Su Qinghan mencibir. Janji dulu? Dia menahan amarah menatapku. Jiang Chen, apa hubungan kita? Kau pikir kau siapa? Kau pergi sesukamu, muncul sesukamu, 3 tahun. Aku sudah mengirimimu begitu banyak pesan, kau tidak membalas satupun. Tanpa alasan kau menghilang seperti asap. Apa kau pikir itu keren dan membanggakan? Membuatku mengingatmu seumur hidup? Bukankah kau sudah menghilang? Kalau sudah menghilang, kenapa kau harus muncul lagi? Kalimat terakhir hampir diteriakkan Su Qinghan. Seolah ingin meluapkan semua kesedihan, kekecewaan, dan ketidakpuasan selama 3 tahun ini. Pada awalnya, dia benar-benar masih berharap, mungkin aku sedang main kejutan, tiba-tiba menghilang selama liburan musim panas. Dulu dia berpikir kalau menemukan Jiang Chen, pasti akan memarahiku habis-habisan. Tapi akhirnya dia menyerah. 3 tahun tanpa kabar, dia perlahan merasa hampir melupakan kisah-kisah yang terjadi bersamaku 3 tahun lalu. Tapi sekarang aku malah muncul lagi. Aku terdiam tak bisa berkata-kata. Apa yang bisa kukatakan? Tubuh setinggi 7 kaki sudah dipersembahkan untuk negara. Sulit untuk dipersembahkan lagi padamu. Akhirnya aku hanya menghela napas pasrah. Maaf. Dulu aku tidak seharusnya pergi tanpa pamit. Aku pergi terlalu tergesa-gesa, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Proyek penelitian yang harus kuikuti adalah rahasia negara, bahkan orang tuaku. Hanya tahu aku direkrut khusus oleh negara, mengabdi tanpa penyesalan, tapi terhadap Su Qinghan aku merasa bersalah. Su Qinghan menggigit giginya. Kau tidak perlu minta maaf padaku, kita tidak punya hubungan apa-apa. Kau pergi sesukamu, tinggal sesukamu, apapun yang kau lakukan tidak ada hubungannya denganku. Aku menatap Su Qinghan dengan penuh rasa bersalah. Aku harus pergi, ada urusan mendesak di rumah, aku perlu pulang beberapa waktu. Tapi paling lambat setelah latihan militer selesai, aku akan kembali. Su Qinghan terkejut mendengarnya. Ada apa? Namun kemudian dia kembali memasang wajah dingin. Kalau mau pergi, pergilah, aku bukan siapa-siapa bagimu. Kau tidak perlu menjelaskan padaku. Aku tersenyum dan berkata, meskipun sudah bilang ke pihak sekolah. Tapi setidaknya kau adalah asisten wali kelas kami. Mahasiswa baru tidak ikut latihan militer. Wajar kan bilang ke asisten wali? Lagi pula, di mataku, kau bukan hanya asisten waliku. Itu saja. Su Qinghan mendengus ringan. Aku tidak mengerti omonganmu. Lalu dia pura-pura tenang. Ada urusan lain? Kalau tidak, aku pergi dulu. Tidak ada. Aku mengangkat tangan, ingin merapikan rambutnya yang sedikit berantakan, tapi saat tanganku hampir menyentuh, aku menahan diri dan menghentikan gerakan. Kali ini seharusnya tidak dianggap pergi tanpa pamit kan? Aku tidak mau jadi anjing. Malas urus kau. Su Qinghan langsung teringat kata-kata yang diucapkannya saat mabuk semalam. Wajahnya memerah, dia melotot padaku. Kalau ada urusan di rumah dan mau pergi, cepat pergi saja. Menyebalkan. Setelah itu dia cepat berbalik dan pergi. Aku berdiri di tempat melihat punggung Su Qinghan yang berlari. Sudut bibirku perlahan mereka senyum. Mungkin aku memang tidak pandai bercinta. Sementara Su Qinghan yang kembali ke asrama berpikir lama, tiba-tiba kesal dan menyalahkan diri sendiri. Su Qinghan, ya. Bisakah kau tidak menjadi tidak berguna begini? Jangan langsung lemah hati setiap kali bertemu dia, oke? Dia pergi tanpa kabar selama 3 tahun. Apa dia pernah mengerti perasaanmu? Kau masih peduli apa yang terjadi di keluarganya? Lalu dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Setelah menenangkan emosinya, ia dengan cepat mengambil keputusan dalam hatinya tentang 3 tahun ini. Dia tidak akan membiarkan semuanya berakhir begitu saja. Su Qinghan mendengus ringan, aku tidak mengerti apa yang kau katakan.
Kemudian dengan pura-pura tenang dia berkata, ada urusan lain? Kalau tidak, aku pergi dulu. Tidak ada, aku mengangkat tanganku, ingin merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Namun, saat telapak tanganku hampir menyentuhnya, aku menahan diri dan menghentikan gerakan. Kali ini tidak bisa dibilang pergi tanpa pamit, kan? Aku tidak mau jadi anjing. Malas peduli padamu, Su Qinghan langsung teringat. Pada omongan mabuknya semalam. Wajahnya memerah, ia menatapku dengan tajam. Ada urusan keluarga, kalau mau pergi cepatlah. Menyebalkan, setelah berkata begitu, ia cepat berbalik dan pergi. Aku berdiri di tempat, melihat punggung Su Qinghan yang berlari menjauh. Namun perlahan senyum mulai muncul di sudut bibirku. Mungkin aku benar-benar tidak pandai bercinta. Sementara itu, Su Qinghan yang kembali ke asrama berpikir lama. Tiba-tiba ia marah dan menyalahkan dirinya sendiri. Su Qinghan, bisakah kau tidak menjadi begitu lemah? Jangan lemah hati begitu melihat dia, oke? Dia pergi tanpa kabar selama 3 tahun, apa dia pernah mengerti perasaanmu? Dan kau masih peduli ada apa dengan keluarganya? Kemudian ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, menenangkan emosinya, lalu dengan cepat mengambil keputusan dalam hatinya. Tentang 3 tahun ini, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Di sisi lain, di bandara. Saat ini aku sudah masuk ke lift menuju ruang tunggu. Tiba-tiba seseorang berteriak ke arah orang-orang di dalam lift. Yang di dalam, keluar. Cepat keluar. Aku mendongak keluar lift. Di tengah kerumunan itu ternyata ada seorang selebriti. Banyak fans wanita yang berfoto di sana. Aku tidak bisa menahan cibiran. Kalian banyak orang, tidak bisa menunggu lift berikutnya? Apa bandara ini dibangun keluargamu? Wajah asisten selebriti pria itu langsung muram. Apa maksudmu? Tahukah kau betapa padatnya jadwal kun-kun kami? Pesawat kami hampir tiba. Cepat keluar. Aku tetap tidak berubah ekspresi. Pesawat tiba? Apa urusannya dengan kami? Coba tanya semua orang di lift ini. Siapa yang tidak punya urusan sendiri? Apa selebriti punya hak istimewa? Mendengar ini, beberapa fans wanita fanatik di sekitar selebriti itu tidak tahan. Memberi jalan lift untuk kun-kun adalah suatu kehormatan bagimu. Cepat minggir. Kenapa diam saja? Kalau ini menunda kun-kun naik pesawat, kau bisa tanggung jawab. Saat itu wajah selebriti pria itu juga mulai muram. 2,5 tahun kepopuleran di dalam negeri membuatnya hidup dalam kemewahan. Bukan hanya soal memberi jalan lift, bahkan saat syuting terlambat 2,5 jam. Seluruh kru harus menunggunya. Namun sebagai kebiasaan seorang selebriti, dia sangat berhati-hati dalam beberapa hal. Jika melakukan tindakan berlebihan, mudah menimbulkan kebencian publik. Detik berikutnya senyum muncul di wajahnya. Setelah mengusir asisten dan pengawalnya, dia menatapku di dalam lift sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Meskipun aku buru-buru, biarkan kalian duluan. Lagi pula semua orang sibuk. Sudut bibirku bergerak tanpa daya. Waktu yang terbuang ini sudah cukup untuk lift naik turun sekali. Namun fans bodoh itu malah bersemangat mengatakan idolanya sopan, sambil menunjukiku. Aku menggelengkan kepala dengan pasrah, tidak menghiraukan selebriti itu, dan langsung menekan tombol tutup lift. Dalam hatiku pikir, sungguh pahlawan tulang kering tadi tanya. Urusan penghibur diketahui dunia. Tak lama setelah aku pergi, selebriti pria itu berbalik ke arah fans sambil tersenyum, namun sorot matanya dingin. Sudah. Jangan ribut dulu, ini hanya insiden kecil. Jangan sampai tersebar ke internet. Kita harus pergi. Kalian bubar. Asistennya segera mengerti. Dia tersenyum ke arah kerumunan. Bubar dulu. Ingat, jangan sebarkan masalah ini ke internet. Jangan ya. Tentu saja meskipun mulutnya berkata begitu, di dalam hati dia sudah mulai merencanakan bagaimana memanfaatkan insiden ini untuk promosi. Para fans itu awalnya tidak berpikir ke arah itu, tapi setelah diingatkan, di berbagai grup fans selebriti pria itu langsung ramai. Kun-kun adalah segalanya bagi mereka. Mengganggu idola mereka lebih parah dari membunuh orang tua mereka sendiri. Beberapa belas menit kemudian, para fans wanita fanatik kun-kun mulai mengunggah berbagai video suntingan jahat, seruan untuk menyerangku, membuatku tiba-tiba menjadi target hujatan di internet, seperti tikus yang dipukuli semua orang. Di dalam asrama Universitas Jiang, Shen Qiao yang tadinya bersantai menonton video, melihat trending topik yang naik drastis, segera memanggil Su Qinghan di dekatnya. Qinghan. Lihat ini, apa ini adik kelasmu? Sekarang banyak orang memakinya di internet. Su Qinghan tertegun. Apa adik kelasku? Dia cepat mengambil ponsel Shen Qiao, melihatnya, lalu langsung berkata dengan kesal. Apa fans itu bodoh? Kemudian dia mengeluarkan ponselnya sendiri, langsung masuk ke trending topik dan mulai memaki. Apa selebriti lebih tinggi derajatnya? Hanya tidak memberi jalan lift. Apa mereka terburu-buru mati atau bunuh diri? Dia bisa memaki Jiang Chen, itu karena Jiang Chen berutang padanya. Tapi orang lain tidak boleh. Namun tak lama dia menyadari komentarnya langsung tenggelam oleh komentar-komentar jahat itu. Di mata Su Qinghan muncul secercah kekhawatiran, namun tepat pada saat itu, di sebuah kantor khusus, lampu darurat merah langsung menyala. Banyak pengguna di internet mengungkapkan negara kita. Data identitas anggota rahasia tingkat SSS mungkin berisiko bocor. Sudah siap untuk dicegat. Mohon arahan spesifik dari atas. Setelah melihatnya, Kepala Badan Keamanan Liu Changqing langsung marah besar. Kalian ini bagaimana?
Segera suruh orang untuk menarik semua informasi tentang Jiang Chen di internet. Dan segera atur orang untuk menyelidiki hal ini, lihat apakah ada agen intelijen asing yang mendorongnya. Saya hanya memberi kalian 10 menit. Tiongkok bisa tanpa saya sebagai kepala badan keamanan, tetapi dunia penelitian Tiongkok tidak bisa tanpa dia. Sementara itu, di ruang tunggu bandara, saya menerima telepon dari Chu Weimin. Xiao Chu berkata, jangan urus masalah ini. Serahkan pada orang tua ini untuk menanganinya. Kamu tenang saja menunggu. Awalnya saya juga tidak menganggapnya serius. Namun detik berikutnya, beberapa gadis berdandan mencolok berjalan ke arah saya. Apakah kamu Jiang Chen? Penampilanmu lumayan. Bukankah kamu sedang terburu-buru ada urusan? Kenapa masih menunggu di ruang tunggu ini? Duduk di sini hanya membuang waktu. Kamu pasti ingin numpang nama kakak kami, kan? Ingin memanfaatkan popularitas kakak kami, kan? Bukankah kamu ingin terkenal? Kalau begitu, kami akan bantu kamu terkenal dengan cara yang baik. Setelah kata-kata itu, salah satu gadis langsung menyiram saya dengan sebotol air. Saya tidak sempat bereaksi, langsung basah kuyup. Satpam di ruang tunggu juga melihat kejadian ini. Mereka cepat-cepat berlari ke arah saya. Hei, kalian sedang apa? Beberapa gadis saling bertukar pandang lalu segera lari menjauh. Baru saja saya mengeringkan air dengan tisu, layar ponsel yang diletakkan di samping tiba-tiba menyala. Su Qinghan yang khawatir di asrama. Diam-diam mengirim pesan singkat, kamu tidak apa-apa? Suasana hati saya yang buruk tiba-tiba menjadi senang. Namun baru saja hendak membalas pesan Su Qinghan yang sundere, panggilan dari ketua asrama masuk. Setelah mendengarnya, saya langsung marah besar. Ternyata Su Qinghan dan beberapa gadis dari asramanya sedang membela saya di internet. Namun entah siapa yang membocorkan. Hubungan kami sebagai teman sekelas di SMA, dan ada yang menyebarkan fotonya di internet. Sekarang dia dimaki-maki oleh penggemar Kun-Kun. Sejak awal saya bersikap toleran dan acuh terhadap para penggemar fanatik itu. Namun saat ini saya tidak bisa menahannya. Saya menarik napas dalam-dalam, menunduk melihat pesan dari Su Qinghan, dan tiba-tiba merasa iba. Dia sudah dimaki seperti itu di internet, tetapi masih peduli padaku. Setelah berpikir beberapa detik, saya meneleponnya. Telepon segera diangkat. Su Qinghan bertanya lebih dulu, Jiang Chen. Bagaimana keadaanmu di bandara sekarang? Kau tidak apa-apa? Kudengar para penggemar itu sangat fanatik. Mereka tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Untuk saat ini, jangan urus masalah ini. Serahkan padaku untuk mengatasinya. Oke? Sementara itu, tetaplah di asrama, cari film yang menyenangkan untuk ditonton. Setelah film selesai, aku akan menyelesaikan masalahnya. Tapi nada bicara Su Qinghan agak emosional. Bagaimana kau akan menyelesaikannya? Sekarang begitu banyak orang di internet mencaci maki tanpa henti. Bagaimana kau sendiri bisa menyelesaikannya? Pada akhirnya suaranya bergetar seperti hendak menangis. Melihat itu, aku menenangkannya beberapa kata, lalu pura-pura tertawa dan berkata, Su Qinghan, kau begitu khawatir padaku. Apakah itu berarti kau sudah memaafkanku? Tidak sama sekali. Su Qinghan segera cemberut dengan manja. Jiang Chen. Aku bilang, satu hal itu satu hal. Aku membantumu di internet. Hanya karena apa yang mereka lakukan benar-benar keterlaluan. Itu saja. Jangan sekali-kali berpikir lebih. Buang saja harapan itu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Setelah mengatakan itu, diam-diam dia menambahkan dalam hati. Setidaknya tidak bisa memaafkan semudah ini. Dia memang tidak punya harga diri. Sudah 3 tahun tidak ada kontak, tapi begitu aku muncul, hatinya langsung mengibarkan bendera putih dan menyerah tanpa syarat. Semua ketidaknyamanan di hatinya segera lenyap. Dari pertama kali aku melihat Su Qinghan. Aku tahu dia masih dirinya yang dulu. Hanya saja terlalu manja. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah antara aku dan dia tidak ada kesalahan. Aku mendongak dan tersenyum ringan. Waktu di masa depan masih panjang. Setelah aku selesai mengurus urusan keluarga, nanti aku akan sungguh-sungguh memohon maaf padamu. Su Qinghan mendengus. Malas bicara denganmu. Aku tutup. Di asrama putri, wajah Su Qinghan menegang. Dia langsung menutup telepon, lalu menarik napas dalam-dalam beberapa kali dengan cepat. Dia mengangkat tangannya ke pipinya yang sedikit merah. Dan mengipasi dengan cepat beberapa kali. Setelah menggelengkan kepala, dia kembali mengambil ponsel dan berubah menjadi prajurit keadilan, mulai mengirim komentar lagi. Setelah menutup telepon Su Qinghan, aku mengeluarkan ponsel rahasia dari koperku. Aku memanggil nomor telepon. Aku Jiang Chen, nomor kerahasiaanku adalah. Aku minta bicara dengan Kepala Biro Keamanan, Liu Changqing. Setelah Liu Changqing menjawab telepon. Profesor Jiang, maaf sekali. Tenang saja, identitasmu tidak akan bocor. Semua personel yang terlibat dalam rahasia. Kami Biro Keamanan juga akan menyelidiki dengan tegas. Kalau begitu, saya serahkan pada Kepala Liu. Tapi tetap merepotkan Anda. Gadis bernama Jiang Chen itu, aku tidak ingin dia terusik oleh masalah ini lagi. Tidak usah repot. Ini sudah menjadi tugas kami di Badan Keamanan. Setelah berkata begitu, dia menutup telepon, melihat topik yang terus melonjak di Weibo. Ada apa? Bukankah sudah mulai menghapus beberapa komentar? Kenapa popularitasnya masih setinggi ini? Staf merasa sedikit tidak berdaya. Penggemar itu terlalu banyak. Menghapus komentar pun tidak bisa mengejar. Satu gelombang dihapus, gelombang lain langsung muncul. Liu Changqing mendengus dingin. Beritahu instansi lain.
Dalam 2 menit, semua berita tentang Jiang Chen di internet harus lenyap. Dengan satu perintahnya, semua kantor polisi dan markas militer di seluruh negeri menerima dokumen merah untuk membantu penanganan kasus. Isi dokumen hanya 2 hal. Pertama, melarang diskusi pribadi di kantor polisi. Kedua, menangkap orang. Meskipun deskripsi dalam dokumen sangat singkat, semua orang tahu bahwa semakin pendek tulisannya, semakin besar masalahnya. Sementara itu, di ruang istirahat VIP mewah, Kun Kun bersantai di kursi pijat mewah. Melihat topik yang sudah ramai diperdebatkan, matanya penuh dengan rasa hina dan puas diri. Dasar pecundang, kau cuma orang biasa. Mau bersaing denganku? Aku bisa menghancurkanmu dengan 1 jari. Asisten di sampingnya terkekeh. Penggemarmu benar-benar hebat. Baru setengah jam, topik ini hampir naik ke trending nomor 1. Eksposurmu bertambah banyak lagi. Saat mereka bersuka cita, di perusahaan manajemen Kun Kun. Sekretaris bergegas masuk. Pak San, terjadi masalah besar. Ada orang dari kantor pajak datang. Mereka mau membawa semua data keuangan perusahaan kami. Dan banyak departemen lain. Bahkan ada orang dari kantor polisi, semuanya menuju ke perusahaan. Mata Pak San dari perusahaan manajemen seketika menjadi kosong. Sementara di bandara, Kun Kun dan asistennya berturut-turut menerima berbagai pembatalan kontrak. Sebelum mereka mengerti apa yang terjadi, 4 orang berpakaian preman mendekat. Kami dari Badan Keamanan, petugas penegak hukum. Berdasarkan penyelidikan, kalian berdua tersangka membahayakan personel rahasia negara. Kini resmi ditahan. Silakan ikut kami. Kun Kun langsung tercengang. Bukankah dia cuma minta orang mengalah untuk memberinya lift? Lagi pula lift itu tidak jadi diberikan. Kenapa jadi begini? Orang itu sebenarnya siapa? Dengan rasa tidak puas, Kun Kun bertanya. Boleh aku tanya, Jiang Chen itu sebenarnya siapa? Petugas penegak hukum berkata dengan wajah serius. Kau belum pantas tahu identitasnya. Namun sebelum Kun Kun bereaksi, dia melihatku duduk tenang di ruang tunggu bandara. Kemudian 2 orang dari Badan Keamanan segera mendekat. Tuan Jiang, masalah di internet hampir selesai. Kami berdua ditugaskan untuk memastikan keselamatan Anda. Aku berdiri dan berterima kasih kepada mereka. Lalu menatap Kun Kun dengan sinis sambil tersenyum. Bintang besar, semoga beruntung di hari-hari mendatang. Dia langsung marah, tapi begitu bergerak sedikit, 2 orang yang mengawalnya langsung diam-diam. Namun, seorang bintang pasti punya banyak penggemar yang mendukung. Tapi ketika banyak berita buruk dibongkar, para penggemarnya langsung tidak bisa diam. Namun hanya dalam belasan menit, berita yang lebih besar muncul. Setelah diperiksa oleh Departemen Pajak, Kun Kun terbukti mengemplang pajak lebih dari 1 miliar. Ini langsung memicu kemarahan publik. Sementara itu, di asrama putri Universitas Kota Jiang, Shen Qiao berteriak kegirangan. King Han, apa kau lihat? Pihak resmi sudah turun tangan. Kali ini Jiang Chenmu benar-benar beruntung. Su King Han mengangguk cepat. Aku lihat, tapi dia dengan manja menjelaskan lagi. Aku tegaskan sekali lagi, aku dan Jiang Chen benar-benar tidak ada hubungan. Namun detik berikutnya, ponsel di tangannya berdering. Ekspresinya langsung tegang, dan dia segera memberi isyarat diam. Jangan ribut dulu. Jiang Chen menelepon. Shen Qiao langsung tersenyum nakal. Kau bilang tidak ada hubungan dengan Jiang Chen? Begitu dia menelepon, kau langsung segini tegangnya. Pergi sana. Dia memutar mata beberapa kali. Setelah menarik napas dalam, barulah dia menjawab teleponku. Jiang Chen, ada apa? Ada sesuatu? Aku mau naik pesawat. Jadi aku telepon untuk memberitahumu. Su King Han berpikir sejenak, lalu langsung mencibir. Kami tidak punya hubungan apa-apa. Naik pesawat ya naik pesawat saja. Apa urusannya denganku? Kau tidak perlu meneleponku. Saat itu, pengumuman naik pesawat menuju Mobei terdengar di bandara. Aku mau naik pesawat. Tunggu aku kembali, aku akan mencarimu. Aku juga ingin tahu, mantan pacar yang sudah mati 3 tahun, itu. Mantan pacar? Itu maksudnya apa? Mantan pacarku? Su King Han langsung tersipu merah. Apa mantan pacar? Aku tidak tahu. Pergi naik pesawat saja. Aku tutup telepon. Setelah menutup telepon, Su King Han langsung gugup. Kenapa dia tiba-tiba ingat soal itu? Dulu aku benar-benar mengira dia sudah mati. Siapa sangka dia masih hidup? Ini harus dijelaskan bagaimana? Masa aku harus bilang, aku sangat-sangat menyukaimu. Makanya aku memberikan status mantan pacar untukmu yang sudah mati. Namun tak lama kemudian dia merasa bingung. Penumpang dari Jiangcheng menuju Mobei? Sejak kapan Jiangcheng pindah rumah ke Mobei? Belum sempat dia berpikir, Shen Qiao mendekat sambil tersenyum nakal. Xiao King Han kau tahu tidak, tadi saat kau menelepon, kau persis seperti kucing betina yang sedang birahi. Shen Qiao tersenyum nakal sambil berjalan ke depannya. King Han, kau tahu kau seperti apa? Su King Han penuh tanda tanya. Seperti apa? Seperti batu yang menunggu suami. Kalau kau masih punya perasaan padanya, ya kirim saja pesan padanya. Tidak mau? Su King Han segera menggeleng dan mencibir. Aku ini cantik, selain dia Jiangcheng, pasti ada yang mau. Kenapa aku harus aktif kirim pesan padanya? Di sisi lain, aku demi bisa segera meneliti mesin pesawat ulang-alik, di pesawat aku mempelajari data dengan saksama. Pukul 11 malam, aku datang ke asrama Lin Jiangwo dan menyerahkan USB flash disk di tangannya. Dekan Lin,
Ini adalah beberapa konsep dan gambar penelitianku tentang mesin pesawat luar angkasa. Lin Jiangwo hanya melihat sekilas. Ekspresinya berangsur-angsur serius, karena data yang kuberikan terlalu detail. Saat itu ponselku tiba-tiba berdering. Maaf, Dekan Lin. Lin Jiangwo tertawa. Tidak apa-apa, sudah larut begini, pasti pacar kecilmu dari Jiangda yang kirim pesan, kan? Anak muda pacaran, aku juga pernah mengalaminya. Kau tak usah pedulikan aku. Aku melirik ponsel, ternyata benar pesan dari Su Qinghan. Sudah sampai rumah? Aku mengetik balasan, sudah sampai, sedang ngobrol dengan orang lain. Ada apa? Melihat pesan ini, Su Qinghan langsung naik pitam. Dia susah payah melepas keangkuhan terakhirnya, aktif bertanya pada Jiang Cheng sedang apa, tapi orang ini malah bilang sedang ngobrol dengan orang lain. Ada waktu ngobrol dengan orang, tapi tak punya waktu kirim pesan sampai rumah padaku, hilang 3 tahun, jadi bukan teman baik lagi ya? Dulu waktu masih sebangku, bahkan kalau mandi pun dia kirim pesan bilang padaku. Benar saja laki-laki pelin-plen, aku yang bertepuk sebelah tangan. Su Qinghan mendengus ringan lalu. Mengetik beberapa pesan lalu mengirim, aku datang tidak tepat waktu, jadi aku tidak usah ngobrol lagi. Hari ini kau ngobrol saja dengannya, besok aku datang lagi. Selamat malam, aku tidur. Melihat pesan panjang yang tiba-tiba dikirim Su Qinghan, aku merasa agak aneh. Situasi apa ini? Dan apa maksud dari nada bicara ini? Lin Jiangwo melihat ekspresiku tidak seperti biasa, lalu bertanya, bertengkar dengan pacar? Dulu waktu aku mengejar istriku, aku buat dia senang setengah mati. Kalau masalah perasaan, bisa konsultasi dengan orang tua ini. Maka beginilah, satu berani mengajar, satu berani belajar. Aku mengirim pesan seperti ini pada Su Qinghan. Baik, kau tidur dulu. Musim panas, asrama pakai AC. Malam tidur selimut yang rapi, jangan masuk angin. Selamat malam, cium mati kau, kecilku. Di sisi lain, setelah Su Qinghan melihatnya, ekspresinya langsung membeku. Sambil menggeretakkan gigi dia mengetik cepat di ponsel. Jiang Cheng, 3 tahun tidak pukul kau gatal ya? Cium mati kau, kecilku. Aku cium mati kau, laki-laki anjing. Aku tertegun, bukankah seharusnya cium mati kau, kecilku? Setelah ragu beberapa detik, aku segera kirim pesan bertanya. Bukannya di internet semua bilang begitu? Su Qinghan benar-benar marah besar. Itu selamat malam N11 di 11. Jiang Cheng kau ini orang primitif ya? Shen Qiao di asrama langsung penasaran, menatap ke arah Su Qinghan. Jangan-jangan Jiang Cheng MU marah pergi? Su Qinghan menggenggam erat ponselnya. Aku putuskan, minimal 3 hari tidak akan menghiraukannya. Shen Qiao diam-diam, menurutku paling lama 1 hari. Itu selamat malam N11 di 11. Jiang Cheng kau orang primitif ya? Shen Qiao di asrama langsung penasaran. Menatap ke arah Su Qinghan, jangan-jangan Jiang Cheng MU marah pergi? Su Qinghan menggenggam erat ponselnya. Aku putuskan, minimal 3 hari tidak akan menghiraukannya. Shen Qiao diam-diam. Menurutku paling lama 1 hari. Lin Jiangwo menatapku yang termangu. Bagaimana? Apa dia pergi tidur dengan senang? Aku penuh garis hitam. Ya? Dia pergi tidur. Keesokan harinya pagi, Su Qinghan sebagai asisten pembimbing. Duduk di lapangan olahraga. Bukan Jiang Cheng, pagi ini aku sudah kirim pesan selamat pagi. Lalu sekarang hampir siang, di sana belum balas 1 pesan pun. Meskipun aku bilang 3 hari tidak akan menghiraukannya. Tapi kan tidak bilang padanya. Bahkan aku sengaja membuat status di media sosial, dengan foto latihan militer di musim panas terik. Lalu menunggu Jiang Cheng kirim pesan padaku, tanya soal latihan militer di kampus, siapa tahu aku luluh dan membalasnya. Siapa sangka kesempatan sudah diberikan, dia tidak berguna. Shen Qiao cepat-cepat berkata. Kemarin kau bilang 3 hari tidak akan menghiraukannya, kan? Su Qinghan cemberut, lalu dia tidak bisa kirim pesan padaku? Melihat ini, Shen Qiao langsung tak tahan mengangkat tangan, mencubit pipi indah Su Qinghan yang masih tembam, kumohon, deh. Xiao Qinghan, apa kamu harus semanis ini? Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan. Jika dia tidak mengirimimu pesan, maka jangan hiraukan dia. Pria di dunia ini ada ribuan. Jika memang tidak cocok, ganti saja. Bukannya kamu kekurangan pria seperti Jiang Chen. Su Qinghan cemberut. Kita lihat nanti. Dia kembali mengangkat ponsel dan melihatnya, tetap tidak ada pesan. Sore harinya di pangkalan penelitian ilmiah, puluhan pakar dan profesor top dari berbagai bidang berkumpul. Dari semua orang, kecuali Wuli. Sebagian besar lainnya menerima perintah penugasan dan langsung dikirim ke pangkalan penelitian ilmiah MOBI. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Saat semua orang sedang bingung, Lin Jiangwo akhirnya membawaku dan Wuli perlahan masuk ke ruang rapat. Melihat kemunculanku. Beberapa orang di ruang rapat tertegun. Siapa anak muda ini? Orang-orang di sini tidak tahu latar belakangku. Namun, peneliti yang bertugas di pangkalan penelitian ilmiah setidaknya berusia sekitar 30 tahun. Yang lebih tua seperti mereka sudah hampir 70-80 tahun. Lin Jiangwo melirik semua orang. Mohon tenang, katanya dengan suara serius. Semua yang hadir langsung diam, bahkan beberapa akademisi senior dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok pun tutup mulut dan menatap Lin Jiangwo dengan tenang. Setelah membersihkan tenggorokan, Lin Jiangwo melanjutkan. Pasti ada alasan mengapa saya mengumpulkan kalian semua. Namun sebelumnya,
Setiap orang perlu menandatangani perjanjian kerahasiaan. Setelah itu, kita bicarakan hal lain. Kemudian, sebuah amplop dokumen rahasia dibagikan di depan masing-masing. Setelah semua membukanya, dokumen bertanda, sangat rahasia, muncul di hadapan mereka. Sangat rahasia. Perjanjian kerahasiaan bintang 5. Proyek apa ini? Perjanjian kerahasiaan bintang 5. Bahkan sejak berdirinya negara, ini hanya muncul beberapa kali. Mengikuti proyek penelitian ilmiah sepenting ini adalah mimpi yang tidak pernah bisa diraih oleh banyak peneliti seumur hidup. Setelah semua menandatangani perjanjian kerahasiaan, Lin Jiangwo membersihkan tenggorokan dan berkata, "Perjanjian sudah ditandatangani. Sekarang saya akan memperkenalkan. Proyek yang akan saya umumkan selanjutnya adalah desain dan pengembangan perangkat penggerak kelengkungan negara kita." Jiang Chen yang berdiri di samping saya adalah penanggung jawab utama proyek ini. Seseorang bertanya, "Direktur Lin, apakah Anda bercanda? Seorang pemuda seperti ini membuat para ahli, profesor, bahkan akademisi Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Saya tahu usia saya terlalu muda, dan saya tahu kalian semua bingung mengapa saya ikut proyek ini. Kalian mau pergi atau tinggal?" Saya Jiang Chen tidak bisa menghalangi. Saya beri waktu 3 menit untuk mempertimbangkan. Apakah tetap tinggal atau pergi? 3 menit lagi saya akan menjelaskan alasannya. Jika ada keraguan atau pertanyaan, langsung tanyakan saat itu. Seluruh ruang rapat langsung hening. Beberapa orang memandang Jiang Chen dengan kaget, terlepas dari tingkat penelitiannya. Di hadapan begitu banyak pakar dan profesor, dia masih bisa berbicara dengan percaya diri. Keberaniannya sudah melampaui semua pemuda berbakat di negeri ini. Setelah 3 menit, tentu saja tidak ada satupun yang mau pergi. Bagaimanapun juga, proyek rahasia bintang 5, tidak ada yang mau melewatkan kesempatan ini. Melihat hal ini, saya akhirnya mulai berbicara. Penelitian perangkat penggerak daerah kali ini adalah ide saya sendiri. Dan telah diperoleh beberapa hasil teori dan data penelitian. Nanti saya akan menjelaskan secara rinci pemikiran penelitian ini serta isi penelitian yang perlu kalian dukung selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan. Banyak orang terkejut. Benar-benar perangkat penggerak daerah? Apakah kita semua sudah tua? Anak muda sekarang begitu hebat. Setelah menerima kenyataan ini, semua orang mengadakan pertemuan singkat. Pertemuan berlangsung hampir 6 jam, hingga pukul 2 pagi. Saya baru saja menyelesaikan pertemuan ini. Di dalamnya saya menjelaskan secara rinci teori implementasi perangkat penggerak daerah. Di tengah jalan juga menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh para ahli dan profesor. Pertemuan berakhir dengan tepuk tangan gemuruh, disertai teriakan penuh semangat dari para peneliti. Bergema di seluruh ruang rapat. Mereka ini benar-benar sudah tua. Namun untungnya, dunia penelitian ilmiah Tiongkok memiliki penerus. Benar-benar generasi baru lebih unggul dari generasi lama. Setelah berpamitan dengan para ahli, saya berjalan ke kotak penyimpanan di pintu. Mengambil ponsel saya. Sambil menyalakan ponsel, saya kembali ke asrama. Setelah menyalakan, saya melihat pesan dari Su Qinghan. Dikirim sekitar pukul 11 malam. Hanya pesan selamat malam singkat. Setelah berpikir sejenak, saya tersenyum ringan dan membalas, "Selamat malam, mimpi indah." Namun sedetik kemudian, Su Qinghan langsung membalas pesan. "Wah, orang sibuk kita akhirnya bersedia membalas pesan." Saya sedikit terhenti, lalu membalas, "Kamu sudah bangun?" Su Qinghan langsung menggertakkan gigi. "Bangun apa?" Sepanjang hari ini, Jiang Chen hanya mengirim satu ucapan selamat pagi, tidak ada satupun pesan tambahan. Membuat hatinya gelisah. Mengirim pesan selamat malam juga berharap Jiang Chen akan mengirim pesan. Tapi dia menunggu dan menunggu, sampai sekarang. Menghela napas dalam. Setelah menenangkan emosi dengan cepat, Su Qinghan akhirnya membalas perlahan. "Belum tidur?" Teman sekamar ngobrol sebentar. "Ada masalah?" "Tidak ada." Saya membalas beberapa pesan berturut-turut. "Lalu kamu mau tidur jam berapa?" "Entah." Su Qinghan cemberut, ragu-ragu beberapa detik lalu langsung mengirim pesan lagi. "Urusan rumah sesibuk itu? Sesibuk itu sampai kamu tidak punya waktu untuk mengirimiku pesan sehari?" Saya menjawab singkat, "Cukup sibuk." Su Qinghan membalas cepat, "Baguslah," sambil menggertakkan gigi peraknya. "Kalau sibuk, lebih baik kamu jangan kirim pesan sama sekali. Urus urusanmu dengan baik." Namun pada akhirnya, dia tetap tidak mengirim isi pikirannya. Tapi dengan penasaran dia bertanya, "Waktu itu aku kesal karena kamu belum sempat bertanya." "Jiang Chen, kau menghilang begitu saja selama 3 tahun tanpa suara. Bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan?" Tapi setelah berpikir sejenak, ia merasa bertanya seperti itu sepertinya agak terburu-buru. Maka ia melanjutkan, "Tentu saja jika kau merasa tidak perlu menjelaskan padaku juga tidak apa-apa, lagi pula kita tidak ada hubungan apa-apa." Setelah mengirim pesan, Su Qinghan merasa tidak tega di dalam hatinya. "Jiang Chen brengsek, menghilang begitu saja selama 3 tahun tanpa suara. Aku si cantik ini masih bisa mengirimi pesan dengan baik sekarang. Itu sudah sangat beruntung bagimu. Kau sebaiknya jelaskan dengan baik padaku alasan kau pergi tanpa pamit 3 tahun lalu." Setelah ragu sejenak, aku membalas, "Qinghan, bisakah kita tidak membicarakan hal ini?" Su Qinghan marah dan ingin membanting tempat tidur, tapi ia tetap menenangkan dirinya. Ia cepat-cepat membalas, "Oh baiklah, kalau begitu aku tidur dulu." Setelah melihat pesan ini, aku segera bertanya, "Apa kau marah?" Su Qinghan tertawa sinis.
Orang bodoh ini masih belum sepenuhnya tidak bisa diperbaiki. Ia melanjutkan, tidak. Aku tidak berani membuat Tuan Sibuk Jiang marah. Jika kau marah, bagaimana jika kau menghilang lagi tanpa pamit seperti 3 tahun lalu? Aku terburu-buru membalas, tidak akan, tidak akan. 3 tahun lalu memang ada alasan. Tapi aku berjanji tidak akan pernah lagi pergi tanpa pamit. Su Qinghan dengan cepat membalas, aku bukan siapa-siapa bagimu. Kau tidak perlu secara khusus mengatakan ini padaku. Aku mengetik balasan, bukankah kita teman baik? Su Qinghan langsung membalas, hanya teman baik? Aku segera menjawab. Bisa juga yang lain? Tidak bisa. Su Qinghan cemberut marah. Setelah cepat-cepat membalas pesan, ia mengusap rambutnya dengan pasrah, sudah tidak bisa diperbaiki. Sudah tidak bisa diperbaiki. Orang ini benar-benar tidak bisa diperbaiki. Bukankah kata-kataku sudah sangat jelas? Apa ia masih tidak mengerti maksudnya? Setelah menghela napas ringan, Su Qinghan segera membalas lagi. Sudahlah. Aku mau tidur, kau istirahatlah lebih awal, teman baik. Aku mengirim balasan selamat malam. Baik, kalau begitu tidurlah. Selamat malam, Su Qinghan membalas, selamat malam. Beberapa hari berikutnya, hubungan mereka juga seperti ini, ngobrol seadanya. Aku mengirim selamat pagi, Su Qinghan membalas selamat pagi, Su Qinghan mengirim selamat malam. Aku membalas selamat malam. Selain itu tidak ada komunikasi lain. Tapi setiap kali melihat pesan dari Su Qinghan, itu juga menjadi saat-saat yang langka dan santai di tengah pekerjaan penelitianku yang sibuk. 10 hari kemudian, latihan militer Universitas Jiangcheng juga hampir berakhir. Basis itu diselimuti tepuk tangan meriah. 10 hari penuh, dalam 10 hari ini. Mereka siang malam berada di basis penelitian, hanya untuk pembangunan model di depan mata ini. Selama model ini bisa berjalan dengan sukses, itu berarti teori Jiangchen valid. Maka hari ini adalah hari yang bersejarah. Banyak orang mulai berbisik-bisik. Dalam hidupku, aku akhirnya melihat kemungkinan terwujudnya penggerak kelengkungan. Benar-benar luar biasa. Jika model bisa berjalan sempurna, ini pasti merupakan kemajuan besar di bidang tenaga di seluruh dunia. Hari ini pasti akan tercatat dalam sejarah. Tak lama kemudian, seorang peneliti mengirimkan tombol penyalaan merah. Insinyur Kepala Jiang. Silakan Anda yang menyalakan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu dengan tatapan serius menekan tombol di tanganku. Semua orang menahan napas, kemudian model perangkat penggerak kelengkungan segera mulai beroperasi. Energi listrik yang kuat dialirkan ke dalamnya, seluruh basis penelitian mulai bersinar dengan cahaya merah. Suara terus-menerus mulai terdengar di telinga semua orang. Penyalaan berhasil, sedang memulai ruang mesin kelengkungan. Ruang mesin kelengkungan berhasil diaktifkan. Pembuatan dan pemanasan energi negatif selesai. Emisi laser. Energi negatif terdeteksi, sedang melakukan program pengumpulan partikel kecepatan lengkung energi tinggi. Medan kecepatan lengkung berhasil dibuat. Saat ini terdeteksi tingkat kecepatan lengkung 0.1. Persiapan pelepasan objek percobaan. Bersamaan dengan hitungan mundur terakhir selesai. Sebuah bola seberat 100 jin langsung dijatuhkan dari udara ke dalam medan kecepatan lengkung. Saat bola besi yang menunggu jatuh vertikal memasuki medan kecepatan lengkung. Ia langsung terbang ke arah depan, dan akhirnya menghantam dengan keras sebuah pintu besi besar yang berjarak 100 meter. Melihat pemandangan ini, hati semua orang yang tegang akhirnya perlahan tenang. Seluruh basis bergema dengan sorak-sorai kegembiraan. Kita berhasil. Penggerak kelengkungan itu layak. Banyak orang saling berpelukan, menangis bahagia. 5 tahun ke depan, maksimal 10 tahun. Tiongkok pasti akan bisa membawa perangkat penggerak kelengkungan yang sesungguhnya ke panggung dunia. Lin Jiangwo matanya merah. Ia bergelut dengan mesin sepanjang hidupnya. Dari awal melihat teknologi mesin tempur Tiongkok dari tidak ada menjadi ada, ia hampir mengalami semua kesulitan yang dilewati. Ia lebih dari siapapun berharap Tiongkok bisa berdiri di puncak dunia di bidang antariksa. Dan hari ini ia melihatnya. Setelah kegembiraan, aku perlahan membungkuk sedikit kepada semua orang. Jiangchen di sini berterima kasih atas pengertian kalian semua. Perjalanan selanjutnya akan merepotkan kalian. Tapi setelah sedikit menunduk, aku merasakan kepalaku semakin berat, dalam hati langsung merasa tidak enak. Selama ini tubuhku terlalu kelelahan. Tenagaku tidak kuat lagi. Tubuhku mulai bergoyang sedikit tanpa sadar. Jiangchen. Ada apa denganmu? Lin Jiangwo adalah orang pertama yang memperhatikan kondisi fisik Jiangchen, karena sejak pagi hari ini. Dia sudah merasakan bahwa kondisi mental saya tidak normal. Tetapi karena model perangkat penggerak kelengkungan akan segera selesai dirakit, maka saya tetap menjaga semangat. Sekarang pengujian model telah selesai, semangat yang saya jaga itu pun hilang. Saya tersenyum pahit. Kondisi fisik ini masih kurang baik. Baru bertahan 10 hari, kondisi mental sudah seperti ini. Saya kira-kira sudah paham keadaan saya saat ini. Hanya kelelahan fisik. Hanya saja tidak tahu akan koma berapa hari. Semoga tidak terlalu lama. Kemudian dengan sisa tenaga yang ada, saya melirik Lin Jiangwo dari sudut mata. Kali ini akan merepotkan kalian lagi. Detik berikutnya saya perlahan menutup mata, tubuh tidak terkendali mulai jatuh ke depan. Samar-samar terdengar Lin Jiangwo berteriak keluar pintu. Cepat, cepat panggil orang. Segera kirim ke rumah sakit militer Mobei. Di atas langit Universitas Jiangcheng, 4 jet tempur tercanggih melesat dengan suara gemuruh. Dan di tengah keempat jet tempur itu, ada sebuah pesawat angkut bersenjata yang terbang dengan stabil.
Para siswa yang sedang beristirahat semuanya menengadah ke langit biru. Ekspresi mereka sedikit tegang. Astaga, 4 jet tempur mengawal. Siapa yang duduk di pesawat angkut di tengah itu? Atau apa mereka mengangkut material penting? Bahkan jet tempur pun dikerahkan. Peristiwa besar apa yang terjadi? Saat itu ada siswa yang mulai memotret dengan ponsel. Instruktur pelatihan militer yang tadinya ramah pun langsung berdiri. Semua orang letakkan ponsel, tidak boleh memotret. Hapus semua foto yang diambil. Namun diiringi suara teguran yang bertubi-tubi. Di pengeras suara juga terdengar suara instruktur utama, waktu istirahat selesai untuk semua. Letakkan ponsel kalian. Dan di daerah lain di Kyoto, tidak sedikit orang yang merekam adegan ini. Namun yang menakjubkan adalah, entah video di tangan mereka tidak bisa dikirim sama sekali, atau setelah dikirim. Dalam waktu kurang dari 1 menit semuanya terhapus. Su Qinghan menengadah melihat jet tempur yang melesat di langit, entah kenapa. Tiba-tiba merasakan debar di hati. Shen Qiao di sampingnya segera menyadari keanehannya. Qinghan, ada apa denganmu? Wajahmu terlihat agak pucat. Tidak apa-apa, hanya merasa tiba-tiba tidak enak badan. Su Qinghan menggelengkan kepala lemas, lalu tersenyum paksa menenangkan Shen Qiao. Tidak apa-apa, aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Namun pandangannya tertuju erat pada jet tempur yang melesat cepat di langit. 3 hari kemudian, di bangsal perawatan khusus Rumah Sakit Militer Kyoto. Setelah Jiang Cheng dikirim ke Rumah Sakit Pusat Kyoto, atasan langsung memerintahkan, pada dasarnya memanggil semua ahli terkemuka di Rumah Sakit Pusat untuk melakukan pemeriksaan dan konsultasi bersama pada Jiang Cheng, membuat mereka semua cemas. Sampai dipastikan secara resmi bahwa Jiang Cheng hanya kelelahan dan perlu istirahat, barulah semua orang lega. Di lapangan Universitas Jiang Cheng, Shen Qiao bertanya pada Su Qinghan di sampingnya. Qinghan, mau minum milk tea? Tidak mau. Su Qinghan tampak linglung, suasana hati galau, tidak ingin makan apapun. Ada apa denganmu? Shen Qiao bertanya dengan penasaran, selama 3 hari ini kamu terus melamun. Ada apa? Setelah sadar, Shen Qiao mulai bertanya sambil tersenyum. Jangan-jangan karena Song Jinyan? Aku dengar, dia berencana menyatakan cinta padamu di acara penyambutan malam ini. Kamu tidak sedang khawatir soal itu, kan? Itu bukan alasan utama. Su Qinghan menghela napas. Sejak 3 hari lalu, setelah Jiang Cheng mengirimiku selamat pagi, dia seperti lenyap dari muka bumi. Aku sudah mengirim banyak pesan, tapi tidak satu pun mendapat balasan. Sepertinya Jiang Cheng menghilang lagi. Di Rumah Sakit Pusat Militer Kyoto. Saat 2 akademisi tua bertengkar, jari saya yang terbaring di tempat tidur sedikit bergerak, lalu perlahan membuka mata. Melirik dari sudut mata ke Lin Jiangwo dan Chu Weiming di samping, saya berkata dengan lemah, "Ponselku? Di mana ponselku?" Lin Jiangwo langsung berdiri dari sofa di ruang perawatan. Dengan gembira mendekat ke Jiang Cheng, "Xiao Chen, kamu sadar?" Lalu dia berteriak keluar ruangan, "Dokter, dokter cepat ke sini. Pasien sudah sadar." Saya melihat kedua orang yang bersemangat itu. Bukankah aku cuma tidur sebentar? Setelah bangun tidak perlu begitu heboh. Lalu saya mengulangi lagi. Kalian berdua, siapa yang ada waktu? Tolong ambilkan ponselku. Lalu sekalian tanya. Aku pingsan kali ini, berapa hari? Lin Jiangwo mengangguk-angguk. 3 hari. Dia berjalan ke meja tempat barang pribadi Jiang Cheng, menemukan ponsel, dan segera menyerahkan ponsel itu ke hadapanku. Setelah menerima ponsel, aku cepat membuka layar. Serangkaian pesan langsung muncul di depanku. Itu adalah serangkaian pesan dari Su Qinghan. Selamat malam. Semalaman tidak tidur? Kamu di mana? Jiang Cheng, apa kamu berniat menghilang lagi? Masih belum balas? Jiang Cheng, aku beri kamu setengah jam lagi. Jika kamu masih tidak balas, mulai sekarang aku tidak akan peduli padamu lagi. Jiang Cheng, kamu bajingan. Aku beri kamu kesempatan terakhir, balas pesanku. Jiang Cheng, kamu sebenarnya kemana? Jiang Cheng, aku benci kamu. Setelah menerima ponsel, aku cepat membuka layar. Serangkaian pesan langsung muncul di depanku. Itu adalah rentetan pesan panjang dari Su Qinghan. Selamat malam. Apa kau semalaman tidak tidur? Kau di mana? Jiang Chen, apa kau berniat menghilang lagi? Masih belum balas pesan? Jiang Chen, aku beri kau waktu setengah jam lagi. Jika kau masih tidak balas pesan, mulai sekarang aku tidak akan peduli lagi padamu. Jiang Chen, kau brengsek. Aku beri kau kesempatan terakhir. Balas pesanku. Jiang Chen, kau sebenarnya pergi kemana? Jiang Chen, aku membencimu. Lalu ada beberapa pesan dari teman sekamar. Su Ziang berkata, "Wah, nomor 3, aku kasih tahu kabar darurat. 2 hari lagi di pesta sambutan fakultas kita. Ketua Himpunan Mahasiswa tingkat 2 fakultas kita akan menyatakan cinta pada Su Qinghan. Urusan di rumahmu sudah selesai belum?" Su Mingdong dan Liu Yu juga mengirim pesan serupa. Nomor 3, rumahmu mau dicuri orang. Cepat kembali. Setelah membaca cepat rentetan pesan ini, aku segera mendongak. Aku memanggil beberapa dokter yang baru saja sampai di pintu ruang perawatan. "Maaf, apa aku bisa keluar rumah sakit hari ini?" "Apa katamu?" Belum sempat dokter bereaksi, 2 dokter senior langsung terkejut. Lin Jiangwo dan Chu Weiming serempak menatapku. "Xiao Chen, kau mau keluar rumah sakit hari ini untuk apa?" "Jika untuk hadir di pesta perayaan malam ini, kami bisa mengantar jemput ke rumah sakit, dorong kursi roda juga sama saja. Atau menurutku,
Lebih baik jangan pergi. Saat itu dokter sudah berjalan ke depanku. Tuan Jiang, keluar rumah sakit hari ini memang bukan masalah. Tapi bisakah kau jamin tubuhmu pulih dalam setengah hari? Aku mengangguk tegas, lalu menatap kedua direktur rumah sakit itu. Bagaimana jadwal pesta perayaannya? Lin Jiangwo berkata, pesta perayaan di Balai Agung mulai jam 7. Sekitar jam 7.30 ketua akan datang memberi penghargaan dan pidato. Lalu selesai jam 8, dilanjutkan jamuan di istana Jiangshenge. Aku kembali melihat waktu pesta sambutan di ponsel. Pesta sambutan dimulai jam 8 malam. Maka aku lanjut bertanya, berapa lama perjalanan dari Jiangshenge ke kampus kami? Chu Weiming menjawab santai. Dekat, sekitar 10 menit. Lin Jiangwo langsung terkejut. Xiao Chen, jangan-jangan kau mau kembali ke kampus? Kondisi tubuhmu seperti ini, apa sanggup? Aku menatap Lin Jiangwo dengan tatapan mantap. Lin Jiangwo mengangguk penuh arti. Aku tahu, kau diselingkuhi. Aku jadi bergaris hitam di dahi. Pikirku, kau ini tua-tua trendy. Tapi aku hanya bisa menangis tanpa air mata. Bukan. Aku tidak diselingkuhi. Hanya ada urusan di kampus. Lin Jiangwo cepat berkata. Xiao Chen, kau tak perlu jelaskan. Kami semua mengerti. Akhirnya kau mau coba makan sesuatu? Aku malas menjelaskan, asal kenyang saja. Saat itu sebuah berita di internet cepat menduduki trending topik. Jam 7 malam, Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok akan mengumumkan berita besar. Harian Rakyat akan siarkan langsung, stasiun TV juga akan menyiarkan berita secara langsung. Semua orang harap pantau secara langsung. Berita ini langsung bikin Weibo meledak. Wah, apa yang diteliti Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok ini? Tahu sendiri sebagai media resmi yang merilis berita. Mereka selalu langsung ke pokok masalah, tidak pernah beri pemanasan. Kali ini pasti ada peristiwa besar. Waktu berlalu detik demi detik. Mendekati jam setengah 7 malam, aku berganti setelan jas hitam di ruang perawatan. Lin Jiangwo dan Chu Weiming yang sudah menunggu di depan pintu sejak awal, melihatku setelah berganti jas dan membuka pintu. Mereka berdua terpana. Xiao Chen, ini pertama kalinya kami lihat kau pakai jas. Lumayan juga kelihatan pantas. Cuma sedikit kalah dari masa mudaku dulu. Chu Weiming tertawa, lebih segar juga bagus. Bagaimanapun hari ini kau yang jadi bintang utama. Meski akhirnya tidak tampil di TV, setidaknya bisa meninggalkan kesan baik di depan ketua. Karena identitas Jiang Chen masih dirahasiakan, baik menerima penghargaan maupun tanda jasa, semuanya diberikan secara internal tertutup. Tidak akan ada media yang memotret wajah depan atau samping Jiang Chen. Paling-paling cuma bayangan punggung. Aku mengangguk pelan, ya baik, aku tentu paham apa yang dikatakan Chu Weiming. Juga sangat mengerti. Aku terjun ke penelitian ilmiah memang bukan demi nama dan keuntungan. Lalu berbasa-basi sebentar. Bertiga pun meninggalkan markas besar militer. Kami naik mobil bendera hitam yang sudah disiapkan di depan pintu. Sekitar 10 menit perjalanan. Mobil berhenti di depan pintu Jiangshenge. Sekeliling sudah dijaga ketat. Setelah sampai di aula lantai puncak Jiangshenge, suasana di dalam aula sangat serius. Tidak ada keramaian yang berlebihan, bahkan berbagai media berita. Setelah memasang tripod kamera dan menyetel kamera, mereka diam menunggu konferensi dimulai. Hampir 100 kursi putih disusun di tengah aula. Setiap kursi diberi nama seorang. Kartu identitas Lin Jiangwo dan Chu Weiming ditempatkan di barisan paling depan. Jiang Chen juga di baris pertama. Tapi posisinya agak di pinggir. Melihat penataan kursi ini, aku segera bertanya. Chu Lao, Lin Lao, apakah tidak pantas namaku ditempatkan di sini? Dan yang berjejer bersamaku di sini semuanya adalah nama-nama akademisi terkemuka dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Apa yang tidak pantas? Chu Weiming segera tertawa dan berkata, kamu memiliki kualifikasi untuk duduk satu baris dengan kami. Apalagi. Lagi pula, kejadian kali ini sudah cukup membuatmu tidak tampil. Posisi ini tidak boleh kacau. Dan kamu tenang saja. Semua media juga media internal, semuanya sudah diberitahu. Tidak ada kamera yang akan menyorotmu, paling hanya bayangan punggung. Setelah berkata, Chu Weiming menghela napas lagi. Dulu kami semua bekerja keras dalam penyamaran, tapi sekarang sudah berbeda. Ketika saatnya tiba, nama besarmu Jiang Cheng pasti akan terkenal di seluruh dunia riset ilmiah. Ini adalah kepercayaan diri yang muncul setelah kebangkitan negara, dan dalam kepercayaan diri itu ada kontribusimu. Jiang Cheng. Aku ragu-ragu beberapa detik. Akhirnya aku tetap duduk di kursi ini. Setelah semua orang duduk, hitung mundur konferensi pers Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok dimulai. Sudah 5 menit terakhir. Di dalam ruang siaran langsung saat ini sudah hampir 1 juta orang yang menonton secara daring. Sementara itu di aula Universitas Jiang Cheng, meskipun mahasiswa baru dan lama berkumpul bersama, duduk berderet di berbagai kursi aula. Su Qinghan berdiri di ruang istirahat belakang panggung aula, seluruh penampilannya sangat berkarisma, dan tidak jauh dari Su Qinghan. Ada juga Song Jinian yang mengenakan jas hitam, sedang merapikan dasinya. Setelah merapikan dasi, Song Jinian segera tertawa dan berjalan ke depan Su Qinghan. Bagaimana, ketua kelas, kamu gugup? Biasa saja, jawab Su Qinghan datar, lalu duduk di kursi ruang istirahat miliknya. Dia mengangkat tangan dan bermain ponsel dengan santai. Song Jinian sedikit tertegun melihatnya, tapi detik berikutnya, matanya semakin mantap. Malam ini dia harus berhasil menyatakan cinta. Su Xiang dan yang lainnya duduk di kursi aula.
3 orang di asrama bergumam. Aku bilang, apakah si nomor 3 akan terlambat malam ini? Si nomor 3 baru saja mengirim pesan. Sudah dalam perjalanan, pasti sampai di aula sekolah sebelum jam 8:30. Sementara di pihak Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, waktu terus berjalan. Setelah waktu Beijing tepat pukul 7 malam, di dalam ruang siaran langsung. Bahkan banyak orang di depan televisi yang menunggu, akhirnya konferensi pers dimulai. Saluran siaran langsung terbuka. Gambar di televisi menampilkan adegan konferensi pers. Yang pertama terlihat adalah seorang pria berambut putih, yaitu juru bicara kantor berita nasional, Wang Bing. Salam sejahtera untuk semua penonton dan teman-teman media. Selamat datang di konferensi pers Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Detik berikutnya, ribuan lampu kilat menyala. Berbagai kamera mulai memotret foto pidato Wang Bing secara gila-gilaan. Konferensi pers kali ini hanya memiliki satu konten, yaitu tentang penemuan besar yang berhasil dicapai oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Dalam penelitian tim ilmiah yang dipimpin oleh akademisi Chu Weiming di Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, selama 3 tahun, mereka berhasil melewati berbagai rintangan dan kesulitan. Negara kita akhirnya berhasil menembus penelitian teknologi sirkuit terpadu 1 nanometer. Kehadiran teknologi ini akan sangat meningkatkan perkembangan negara kita di bidang teknologi, dan juga mewakili tim riset negara kita yang berhasil menembus blokade teknologi dari berbagai kelompok teknologi asing. Setelah pidato Wang Bing selesai, semua orang di tempat tertegun. Berbagai komentar di ruang siaran langsung mulai melonjak dengan liar. Ya Tuhan, negara kita ternyata punya chip 1 nanometer. Benar-benar menjadi yang terdepan di dunia. Apakah itu berarti ponsel yang kita gunakan nanti bisa dipasangi chip 1 nanometer buatan dalam negeri? Kecepatan main game pasti jadi sangat cepat. Di seberang Samudra Pasifik, di dalam sebuah istana mewah di Amerika, Kepala Badan Intelijen berdiri di samping kantor presiden. Dan di depan kedua orang itu, di komputer Apple sedang diputar seluruh konferensi pers Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Bahkan mereka sendiri baru saja meneliti chip mesin litografi. Tapi Tiongkok diam-diam sudah meneliti chip mesin litografi dengan presisi 1 nanometer, menyebabkan serangkaian rencana mereka terhadap Tiongkok menjadi kacau. Dari posisi aktif sebelumnya, mereka sepenuhnya berubah menjadi pihak pasif. Presiden sedang dengan cepat membaca setumpuk dokumen di tangannya, lalu meletakkan dokumen itu. Dia mengerutkan kening dan bertanya kepada kepala badan, "Kenapa kamu memberiku data anak berusia 20 tahun?" Kepala badan segera menjelaskan. "Begini, ini adalah informasi yang dibawa pulang oleh tim luar negeri kami. Pemuda bernama Jiang Cheng ini kebetulan menghilang 3 tahun lalu. Aku menggunakan hampir semua jaringan intelijen di sana, tetapi tidak menemukan data pemuda ini. Orang ini seperti lenyap begitu saja. Sampai sebulan yang lalu, dia baru muncul kembali di pandangan publik. Dan yang paling penting, tepat sebulan setelah dia menghilang, Tiongkok mengumumkan bahwa penelitian chip mesin litografi dengan presisi 1 nanometer berhasil. Jadi kami punya alasan untuk mencurigai bahwa pemuda ini pasti pernah berpartisipasi dalam penelitian chip mesin litografi presisi 1 nanometer. Dan mungkin bertanggung jawab atas bagian penting tertentu." Mendengar itu, mata presiden langsung memancarkan kilatan dingin. "Kalau begitu, selidiki untukku. Jika benar dia, kamu tahu apa yang harus dilakukan." Di sisi lain, di paviliun Jiangshan. Setelah Chu Weiming memperkenalkan chip, seluruh internet mendidih. "Wah, apakah data ini terlalu luar biasa? Aku curiga Direktur Lama Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok hanya membuatnya agar kami bisa mengerti. Rasanya ini bukan hanya soal chip." Di akhir pidato, Chu Weiming kembali mengambil mikrofon di tangannya, melirik sekilas ke arah Jiang Cheng yang duduk di sudut, lalu berbicara perlahan. "Terakhir, yang ingin kusampaikan kepada kalian adalah, meskipun penanggung jawab utama proyek ini adalah aku, tetapi perancang utama proyek riset ilmiah ini adalah orang lain. Namun karena peraturan kerahasiaan, kami tidak bisa menyebutkan nama peneliti ini secara langsung. Bahkan fotonya tidak akan muncul di kamera kami. Tapi dialah yang 3 tahun lalu, di usianya yang seharusnya penuh semangat, dengan tegas meninggalkan kampung halamannya, memimpin tim riset kami, menembus satu demi satu rintangan sulit. Akhirnya, lahirlah teknologi litografi yang benar-benar milik negara Huaxia kami, dan lahirlah chip Qinglong 1 nanometer yang kami pamerkan sekarang. Dialah benar-benar pahlawan negeri kita. Sebagai Direktur Akademi Ilmu Pengetahuan Hua, saya dengan tulus berterima kasih kepada peneliti ilmiah yang luar biasa ini. Juga dengan tulus berterima kasih kepada para peneliti ilmiah lainnya yang selama ini bersembunyi di balik layar, bekerja secara diam-diam. Terima kasih atas kontribusi besar mereka bagi penelitian ilmiah negara kita. Kehormatan yang ada di sini hari ini adalah milik mereka." Begitu Chu Weiming mengucapkan kata-kata ini. Di kolom komentar siaran langsung, pesan-pesan langsung bergulir dengan cepat. Apa maksudnya? Orang yang mengembangkan teknologi litografi seharusnya adalah orang lain. 3 tahun tanpa nama yang terkenal, dan di masa depan mereka akan terus menyembunyikan identitas. Merekalah selebritas yang seharusnya kita dukung. Memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para peneliti ilmiah yang menyembunyikan identitas mereka. Tak perlu bicara lagi, hormat kepada para peneliti ilmiah. Ini adalah pesan yang bergulir di depan mata semua orang. Tidak menyesal lahir di Hua, di kehidupan selanjutnya masih akan menjadi warga Hua. Detik berikutnya, ribuan pesan serupa muncul di ruang siaran langsung. Segera konferensi pers berakhir, Chu Weiming berjalan ke arahku. "Xiao Chen, ayo, Presiden sudah menunggumu di kantornya."
Aku tertegun beberapa detik, detak jantungku tiba-tiba berdetak lebih cepat. Aku sendiri telah berada di pangkalan penelitian selama 3 tahun. Dan sudah bertemu banyak pemimpin tingkat tinggi, tetapi kebanyakan di bidang penelitian ilmiah. Bertemu dengan presiden? Ini pertama kalinya. Detik berikutnya aku tersenyum dan mengangguk, lalu mengikuti Chu Weiming meninggalkan ruang perjamuan. Sampai di sebuah kantor di lantai atas pavilion gunung dan sungai. Ini adalah tempat kerja sementara presiden. Sebuah ruangan besar. Dengan lantai dilapisi karpet merah cerah, namun perabotan di dalamnya sangat sederhana. Saat itu, seorang lelaki tua berwajah renta sedang duduk di samping meja kerjanya. Dan di depannya, ada sebuah sertifikat kehormatan merah, serta sebuah kotak kecil elegan yang terbuat dari kayu cendana. Setelah Chu Weiming membawaku masuk ke dalam ruangan, lelaki tua itu perlahan berdiri dari kursinya. Melihat Jiang Chen yang begitu muda. Dia sempat terkejut sejenak, tapi dengan cepat tersenyum ramah. Dia berjalan mendekat dan menjabat tanganku sambil berkata, "Anggota Akademi Jiang, memang lebih baik melihat langsung daripada mendengar namanya. Masa depan dunia penelitian ilmiah Hua harus ditopang oleh kalian anak muda." Aku mengangguk pelan. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh warga negara Hua. Lelaki tua itu tertawa. "Bagus, apa yang seharusnya dilakukan oleh warga negara Hua? Kali ini kamu benar-benar berjasa besar bagi negara kita." Lelaki tua itu melepaskan tanganku dan tersenyum ramah. "Teknologi nanolitografi Inggris MU benar-benar menyelesaikan masalah besar bagi kita. Mulai sekarang, dalam hal chip, kita tidak perlu lagi bergantung pada negara-negara teknologi lain. Ini semua adalah jasamu." Aku tersenyum rendah hati. Teknologi litografi, aku hanya memberikan gagasan teori teknis saja. Jasa itu seharusnya milik seluruh tim proyek penelitian. Tanpa mereka, mana mungkin aku bisa menyelesaikannya sendirian. "Kamu ini, terlalu rendah hati," kata lelaki tua itu sambil tertawa. Akhirnya dia kembali ke mejanya, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. "Kamrat Jiang Cheng. Selanjutnya saya mewakili Akademi Sains Tiongkok memberikan penghargaan untukmu." Ekspresiku langsung berubah serius. Lelaki tua itu menatapku dan mulai berbicara. Tentang Kamrat Jiang Cheng sebagai kepala perancang proyek, yang bekerja keras selama 3 tahun, memimpin tim riset kami. Menerobos teknologi litografi presisi 1 nanometer, memberikan kontribusi besar bagi negara, ini dianugerahkan kepada Kamrat Jiang Cheng. Penghargaan ilmu pengetahuan dan teknologi tertinggi negara Hua, dan secara luar biasa dianugerahi kehormatan sebagai anggota senior Akademi Hua. Orang tua itu perlahan berjalan ke hadapan Jiang Cheng. Menyerahkan sertifikat penghargaan di tangannya, "Xiao Jiang. Terimalah, penghargaan ini memang pantas untukmu." Aku mengangguk dengan mantap. Dengan penuh hormat, ia menerima sertifikat penghargaan tersebut. Kemudian, lelaki tua itu kembali ke meja kerjanya dan mengambil sebuah medali dari dalam kotak. Lanjut dengan nada serius, "Selain itu, mengingat kontribusi besar saudara Jiang Cheng kepada Hua Guo, saya mewakili organisasi secara khusus menganugerahkan medali negara Hua Guo kepada saudara. Semoga di masa depan Anda dapat terus berusaha lebih keras, sehingga penelitian ilmiah negara kita Tiongkok dapat mencapai prestasi baru." Setelah berkata demikian, orang tua itu perlahan-lahan memasangkan sebuah medali merah ke dada kiri Jiang Cheng. Terakhir, setelah merapikan kerah baju Jiang Cheng, orang tua itu menatap saya dengan penuh makna dan berkata, "Xiao Chen, untuk kali ini upacara penganugerahanmu, maafkan aku karena harus membuatmu bersabar. Nanti ketika hari itu benar-benar tiba, aku pasti secara pribadi akan memberimu penghargaan di hadapan seluruh rakyat Tiongkok."